Tidak banyak yang tahu, pada awal bulan Juni 3 pendaki asal Surabaya sempat dinyatakan hilang selama hampir 2 minggu di Gunung Arjuno. Kasus ini tidak pernah muncul di media manapun. Tidak di televisi, tidak pula di portal berita daring. Beberapa relawan yang terlibat dalam pencarian mengaku sempat diminta tidak menyebarkan detail oleh pihak pengelola wisata gunung. Alasannya sederhana, menjaga nama baik destinasi wisata yang sedang ramai dikunjungi kala itu. Namun, di antara para pendaki senior, kisah ini tetap beredar dari mulut ke mulut. Tentang Raffi, Gilang, dan Yuda, 3 sahabat yang menghilang begitu saja setelah menempuh jalur Tambak Watu, jalur yang kini jarang sekali digunakan karena dianggap terlalu sepi dan minim pos pengawasan. Raffi adalah tipe pendaki yang paling serius. Usianya baru 23 tahun, tapi sudah pernah menaklukkan 5 gunung besar di Jawa. Bagi Raffi, mendaki bukan soal tantangan fisik, tapi cara menenangkan diri. Ia bahkan sering bilang kepada teman-temannya, gunung itu bukan tempat untuk sombong. Kalau niatnya pamer, mending gak usah naik. Sementara Gilang adalah kebalikannya, spontan, penuh semangat, dan paling suka mendokumentasikan segala hal. Ia yang membawa kamera, drone kecil, serta peralatan vlog sederhana. Tujuannya, membuat konten perjalanan terakhir mereka sebelum masing-masing memulai pekerjaan baru. Sedangkan Yuda, sosok paling pendiam di antara mereka, hanya ikut karena tak ingin tertinggal dalam kenangan. Ia jarang bicara, tapi selalu mencatat hal-hal kecil di buku catatan yang selalu ia bawa kemana-mana. Pada Jumat sore, tanggal 7 Juni, mereka bertiga berangkat dari Surabaya menggunakan motor. Perjalanan menuju pos awal pendakian di Tambak Watu memakan waktu hampir 4 jam. Langit sore saat itu berwarna oranye pucat, dan udara mulai dingin ketika mereka tiba di pos kecil yang dijaga oleh 2 orang warga setempat. Salah satunya, lelaki tua berkemeja lusuh bernama Pak Minto, sempat memperingatkan mereka dengan nada pelan. Kalau lewat jalur Tambak Watu, jangan banyak omong di Lembah Kijang. Kalau sudah dengar suara gamelan, jangan coba-coba nyari sumbernya. Gilang hanya tertawa, mengira itu bagian dari cerita rakyat untuk menakut-nakuti pendaki pemula. Namun Raffi sempat diam beberapa detik. Ia menatap papan jalur yang sebagian catnya sudah memudar, lalu bertanya pelan. Lembah Kijang itu di kilometer berapa, Pak? Sekitar 3 jam dari sini, sebelum tanjakan Batu Menangis, jawab Pak Minto tanpa menatapnya. Malam pertama di base camp berjalan normal. Mereka memasak mie instan, menyiapkan perlengkapan, dan menyalakan api unggun kecil di depan tenda. Dalam rekaman vlog Gilang yang ditemukan belakangan, suasananya tampak akrab dan penuh tawa. Namun pada menit ketiga video itu, ada hal yang tak banyak disadari. Di latar belakang, terdengar suara langkah keempat yang datang dari arah gelap di belakang kamera. Langkah itu berhenti ketika Gilang menoleh. Keesokan paginya, mereka mulai mendaki pukul 6:12 menit. Kabut masih tipis, dan udara di lereng Arjuno terasa segar dengan aroma pinus yang pekat. Mereka menyusuri jalur berbatu yang sempit, diselingi suara burung dan derik serangga. Semua berjalan lancar sampai sekitar pukul 10 pagi, ketika mereka tiba di area datar yang oleh pendaki lain disebut Tanah Sunyi. Di sana, tidak ada hembusan angin, tidak ada suara binatang. Hanya pepohonan tinggi yang berdiri rapat dengan cahaya matahari nyaris tak menembus daun. Raffi sempat berkata lirih, tempatnya kayak mati ya. Yuda hanya mengangguk pelan, tapi Gilang mencoba mencairkan suasana dengan bercanda sambil menyalakan kamera. Guys, ini spot paling horor di Arjuno katanya. Kalau nanti kita upload, pasti viral. Namun, candaan itu tidak dibalas tawa. Dalam rekaman, ekspresi Raffi tampak tegang, seperti sedang mendengar sesuatu yang tidak terekam kamera. Beberapa detik kemudian, ia menoleh ke arah kanan, ke dalam hutan lebat, dan wajahnya berubah pucat. Kalian denger nggak? Katanya pelan. Apa? Tanya Yuda. Kayak ada orang manggil nama aku. Mereka memutuskan melanjutkan perjalanan tanpa membahas hal itu lebih jauh. Menjelang sore, mereka tiba di area lapang di dekat tebing kecil, cukup datar untuk mendirikan tenda. Kabut turun cepat, dan suhu udara tiba-tiba merosot. Dalam video malam itu, terlihat ketiganya duduk di depan api unggun, membicarakan rute ke puncak esok hari. Namun, ada satu hal aneh. Di belakang mereka,
Tampak bayangan seseorang berdiri diam di balik kabut. Bayangan itu hanya muncul selama 2 detik, lalu menghilang saat kamera sedikit bergeser. Gilang, yang memegang kamera, tidak menyadarinya sama sekali. Menjelang tengah malam, Raffi terbangun. Ia mengira mendengar langkah kaki di luar tenda. Saat membuka resleting tenda, kabut tipis menyelimuti sekitar. Api unggun sudah mati, hanya tersisa bara. Dalam kesunyian itu, terdengar sesuatu, suara seruling dari kejauhan. Melodi yang lambat, berulang, seperti dimainkan dari lembah di bawah. Raffi memanggil Gilang dan Yuda, tapi keduanya sudah terlelap. Ia hanya duduk diam sambil memandangi arah suara itu, sampai seruling perlahan berhenti dan digantikan dengan hembusan angin dingin. Keesokan paginya, mereka mendapati jejak kaki baru di tanah lembab sekitar tenda. Masalahnya, jejak itu bukan milik mereka. Ukurannya lebih kecil, dan mengarah masuk ke area pohon beringin di sisi timur. Raffi menolak memeriksanya. Ia hanya berkata pendek, "Kita naik aja, jangan banyak berhenti." Mereka pun melanjutkan perjalanan. Tapi dari sinilah arah kompas mulai berputar. Jarum magnet menari-nari, dan peta yang mereka bawa tidak lagi sesuai dengan jalur di depan mata. Mereka tidak tahu, hari itu adalah hari terakhir mereka terlihat oleh siapapun. Beberapa jam kemudian, kamera Gilang merekam satu klip pendek. Kabut tebal, suara napas terengah-engah, dan Yuda berteriak. "Jalannya nggak ada ujung. Gilang, ini balik lagi ke tempat tadi." Gilang menoleh ke belakang, di sana terlihat tenda yang mereka dirikan semalam. Mereka benar-benar kembali ke titik awal tanpa sadar. Rekaman itu berakhir dengan suara Raffi berkata pelan, hampir seperti bisikan. "Ada yang mainin arah kita." Sejak saat itu, tidak ada sinyal, tidak ada kabar, dan tidak ada satupun jejak baru yang ditemukan. Hingga berita tentang hilangnya 3 pendaki muda ini mulai tersebar diam-diam di antara para relawan. Namun di luar sana, publik tidak pernah mendengarnya sama sekali. Pada tanggal 9 Juni, 2 hari setelah terakhir kali sinyal dari ponsel Gilang terdeteksi, Basecamp Tambak Watu mencatat tidak ada laporan turun dari kelompok atas nama Raffi, Gilang, dan Yuda. Biasanya, pendaki yang naik melalui jalur itu wajib melapor kembali setelah turun. Namun hingga malam hari, pos jaga tetap sepi. Petugas Basecamp, Mas Eko, mencoba menghubungi nomor Gilang. 1 kali, 2 kali, hingga 10 kali panggilan, semuanya langsung masuk ke kotak suara. Pesan WhatsApp terakhir hanya centang 1, dikirim pukul 10.47 pagi hari sebelumnya. "Kita kayaknya nyasar. Jalannya aneh banget. Kompas muter-muter. Tapi gak apa-apa, kita lanjut dulu. Sinyal lemah." Pesan itu menjadi tanda terakhir mereka sebelum hilang total. Keesokan harinya, keluarga mulai khawatir. Gilang belum mengirim video apapun, padahal biasanya ia rajin mengunggah potongan vlog bahkan dari puncak. Ibunya menelpon Basecamp dan diminta menunggu 24 jam lagi. Karena secara prosedur, keterlambatan pendaki masih dianggap wajar jika hanya 1 atau 2 hari. Namun pada hari keempat, tim Basecamp memutuskan membentuk tim pencarian kecil. 3 orang relawan lokal naik bersama 2 petugas SAR. Mereka menelusuri jalur yang sama dari Tambak Watu menuju Lembah Kijang. Disinilah keanehan mulai muncul. Di titik di mana biasanya sinyal ponsel terakhir terdeteksi, tidak ditemukan jejak kaki manusia sama sekali. Padahal tanah di sana lembab dan mudah merekam pijakan. Satu-satunya jejak yang ada justru berputar mengelilingi pohon beringin besar. Melingkar, seolah seseorang berjalan tanpa arah, berulang-ulang. "Kayak dituntun muter di tempat," ujar salah satu relawan yang ikut naik, sebut saja Andri, ketika diwawancarai beberapa minggu setelah operasi pencarian berakhir. "Kami waktu itu udah pakai GPS, tapi posisi di layar loncat-loncat. Setiap 5 langkah, koordinatnya berubah sendiri." Di hari yang sama, kabut turun lebih cepat dari biasanya. Padahal baru jam 3 sore, tapi jarak pandang sudah kurang dari 5 meter. Tim memutuskan untuk berkemah sementara di bawah tebing batu. Malam itu, mereka mendengar suara yang sulit dijelaskan. Pertama, suara seruling. Lalu, seperti tawa anak kecil yang bergema samar di antara pepohonan. Namun begitu di senter, tidak ada siapapun di sekitar.
Salah satu anggota SAR merekam audio malam itu menggunakan ponsel. Tapi file tersebut konon tidak bisa dibuka keesokan paginya. Layar hanya menampilkan tulisan, "File corrupted". Mereka melanjutkan pencarian esoknya dengan rasa was-was. Dan di sekitar pukul 8 pagi, ditemukan sesuatu yang baru, tali webbing dan potongan plastik bungkus mie instan. Barang-barang itu masih basah, menandakan belum lama ditinggalkan. Namun tidak ada tanda arah kemana para pendaki pergi setelahnya. Di sisi lain, di pos bawah, media mulai mencium kabar adanya pendaki hilang di Arjuno. Tapi pihak pengelola wisata dengan cepat mengeluarkan pernyataan bahwa situasi masih terkendali dan tidak ada laporan resmi kehilangan. Beberapa sumber menyebut, ada permintaan khusus dari instansi tertentu agar informasi tidak disebarluaskan ke publik dulu. Alasannya, untuk mencegah kepanikan wisatawan menjelang akhir pekan panjang. Sementara itu, Pak Minto, penjaga pos yang pertama kali memperingatkan mereka, mulai merasa tidak tenang. Malam-malam, ia sering mendengar suara dari arah hutan, suara yang baginya terlalu jelas untuk disebut halusinasi. Kayak ada yang nyebut nama, pelan banget, katanya sambil menunjuk ke arah barat. Tapi suaranya cuma kedengeran kalau sudah lewat jam 12 malam. Warga sekitar sempat ikut mencari sampai radius 2 km dari jalur resmi. Mereka menemukan bekas api unggun kecil dan tulisan samar di tanah seperti goresan. "Tolong." Namun belum sempat difoto atau disalin, hujan turun deras, menghapus semua jejak. 3 hari kemudian, tim SAR gabungan resmi dibentuk. Lebih dari 40 orang ikut dalam operasi, dengan tambahan anjing pelacak dan drone udara. Pencarian difokuskan di area Lembah Kijang, lokasi terakhir di mana sinyal ponsel sempat rekam. Drone pertama yang diterbangkan berhasil menangkap gambar aneh, bekas tenda berwarna abu-abu di antara pepohonan. Namun ketika tim mendatangi koordinat itu, tidak ada apa-apa. Tanahnya kosong, hanya daun-daun kering dan bau seperti dupa terbakar. Rekaman video dari drone juga ikut rusak, hanya menampilkan noise statis seperti saluran TV tanpa sinyal. Beberapa anggota tim mulai merasa ada yang tidak wajar. Seorang relawan perempuan bahkan mengaku mencium bau melati yang sangat kuat di tengah hutan, padahal tidak ada bunga di sekitar. Lalu ia pingsan tanpa sebab selama hampir 10 menit. Saat sadar, ia menangis dan berkata lirih, "Ada yang duduk di belakang aku waktu jalan." Setelah kejadian itu, pencarian malam hari dihentikan sementara. Namun, suara gamelan tetap terdengar dari arah hutan bagian dalam setiap kali menjelang tengah malam. Keluarga para pendaki semakin cemas. Mereka mendatangi pos utama dan memohon agar pencarian tidak dihentikan. Ibu Yuda bahkan membawa buku catatan anaknya, yang berisi rencana jalur pendakian lengkap hingga koordinat tempat istirahat. Di halaman terakhir buku itu, ditemukan tulisan yang membuat bulu kuduk berdiri. Kalau jalannya mulai sama terus, jangan percaya arah timur. Tidak ada yang tahu maksudnya. Tapi entah bagaimana, kalimat itu terasa seperti peringatan. Hari berganti menjadi hari ke-8. Tim sudah memperluas area pencarian hingga radius 10 km, namun hasilnya tetap nihil. Satu-satunya penemuan signifikan hanyalah kamera action milik Gilang yang ditemukan di celah batu dekat sungai kecil. Baterainya sudah habis, tapi memori di dalamnya masih utuh. Ketika rekaman itu dibuka, terlihat video pendek berdurasi 28 detik. Kabut tebal, suara napas tergesa-gesa, dan sosok Raffi memegang senter sambil berteriak, "Gilang, Yud, jangan lari ke situ. Itu bukan jalan ke puncak." Kemudian terdengar gemuruh air deras, padahal tidak ada sungai besar di sekitar lokasi itu. Video terhenti tiba-tiba, seolah kamera dijatuhkan ke tanah. Malam itu, di pos pencarian, seorang relawan bermimpi aneh. Dalam mimpinya, seorang pemuda berjaket merah, mirip dengan jaket Raffi, berdiri di pinggir sungai, menatapnya dan berkata lirih, "Kami nggak di sini, kami di bawah air." Ketika terbangun, relawan itu mendapati sepatunya basah kuyup, padahal hujan tidak turun semalaman. Keesokan paginya, tim pencarian resmi memperluas jalur menuju tepi sungai bawah lembah. Tak seorang pun tahu, pencarian hari itu akan mengarah pada titik terakhir mereka ditemukan, dan menjadi awal dari pertanyaan yang tak pernah dijawab. Pagi tanggal 15 Juni,
Hari ke-9 sejak 3 pendaki itu dinyatakan hilang, udara di Gunung Arjuno terasa lebih dingin dari biasanya. Kabut menggantung rendah, seakan menolak untuk naik meski matahari sudah menembus pucuk-pucuk pinus. Tim SAR gabungan, yang kini berjumlah lebih dari 50 orang, memutuskan untuk menelusuri area sungai bawah lembah, lokasi di mana kamera milik Gilang ditemukan 2 hari sebelumnya. Jalur menuju sungai bukan rute resmi. Medannya curam dan licin, dengan banyak pohon tumbang serta batu basah yang ditutupi lumut. Meski begitu, tim harus menuruni lereng demi menindaklanjuti petunjuk samar dari mimpi relawan malam sebelumnya. Mimpi tentang pemuda berjaket merah di pinggir sungai. Sekitar pukul 10 pagi, tim menemukan jejak kaki manusia di tepian aliran air. Namun lagi-lagi, pola pijakannya tidak wajar. Jejak itu saling berputar, mengarah ke segala arah, seolah seseorang berjalan dalam lingkaran, kehilangan orientasi. Di beberapa bagian, jejak bahkan terlihat menumpuk di tempat yang sama, seperti kaki yang berpijak di titik itu berulang-ulang tanpa bergerak kemanapun. Kalau dilihat dari kedalaman pijakan, mereka masih hidup waktu lewat sini. Kata Komandan SAR lapangan, Pak Hendra, dalam laporan tertulisnya. Tapi anehnya, arah jejaknya nggak pernah menuju keluar dari lembah. Selalu balik lagi ke tengah. Beberapa anggota tim mulai bersuara pelan bahwa mungkin mereka tidak benar-benar jalan di tempat yang sama. Ada kemungkinan mereka melihat jalur berbeda dari apa yang sebenarnya ada. Seperti tertuntun oleh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sekitar tengah hari, hujan turun tiba-tiba. Bukan hujan deras, melainkan hujan halus yang menggantung seperti kabut air. Namun entah mengapa, alat komunikasi radio yang biasanya kuat, mendadak kehilangan sinyal. Tim terbagi 2 untuk menelusuri arah berlawanan sungai. Kelompok pertama dipimpin Pak Hendra, sedangkan kelompok kedua berisi 6 orang relawan muda. Setelah 2 jam berjalan, kelompok kedua mengirim pesan terakhir melalui radio. Kami menemukan tenda, kayaknya punya mereka. Setelah itu, hening. Tidak ada lagi transmisi suara, hanya bunyi statis pendek seperti suara nafas berat di ujung sambungan. Ketika kelompok pertama akhirnya tiba di lokasi yang dimaksud, tenda itu memang ada, tapi dalam keadaan sobek di sisi kiri, dan basah seluruhnya. Di dalamnya ditemukan sleeping bag, sepatu Yuda, dan sisa makanan yang sudah berjamur. Yang paling aneh, jam tangan digital yang masih terpasang di tiang tenda, menunjukkan waktu pukul 2.46, dan terus bergetar seolah baru diaktifkan. Padahal tidak ada baterai di dalamnya. Di pos bawah, keluarga mulai kehilangan harapan. Namun pencarian tidak bisa dihentikan karena belum ada bukti kematian. Sementara itu, beberapa warga yang tinggal di lereng Arjuno mulai melapor hal aneh. Mereka mendengar teriakan minta tolong dari arah hutan, terutama menjelang maghrib. Suara itu jelas, seperti dari seseorang yang masih hidup, memanggil nama Raffi dan Yud. Tapi saat mereka mencoba mendekat, suara itu berpindah, menjauh, lalu menghilang. Salah satu warga, Bu Sarti, mengaku melihat 3 orang berjalan di lereng bukit pada malam hari, membawa lampu senter. Saya pikir itu tim SAR, tapi lampunya aneh, warnanya biru. Terus tiba-tiba padam, nggak nyala lagi. Ketika diperiksa keesokan paginya, tidak ada jejak manusia di jalur yang ia maksud. Sementara itu, di pos pencarian utama, satu anggota SAR, sebut saja Tomo, mengalami hal yang membuat tim geger. Malam itu sekitar jam 11, saat sedang berjaga, ia mendengar langkah kaki mendekat dari arah hutan. Tomo mengira salah satu rekannya datang, jadi ia menyalakan senter dan memanggil. Namun cahaya senter justru menerangi sosok pria muda berjaket merah, berdiri diam di balik kabut, hanya sekitar 10 meter di depannya. Tomo bersumpah bahwa ia mengenali wajah itu dari foto pendaki yang hilang, Raffi. Tapi ketika ia berteriak dan berlari mendekat, sosok itu berbalik, dan lenyap begitu saja di antara pepohonan. Tanah tempat sosok itu berdiri basah, tapi tidak meninggalkan jejak apapun. Tomo jatuh pingsan malam itu. Saat sadar, ia menggigil dan hanya sempat berkata satu kalimat. Dia minta dibawa pulang lewat sungai. Sejak kejadian itu, Tomo dipulangkan dari operasi pencarian atas permintaan medis. Namun, ia menolak diwawancarai oleh media manapun. Beberapa bulan kemudian,
ia pindah tugas keluar Jawa. Tanggal 16 Juni, tim menemukan petunjuk baru. Sekitar 2 km dari lokasi tenda, ditemukan buku catatan kecil milik Yuda, setengah basah, dengan beberapa halaman masih bisa dibaca. Tulisan tangannya mulai tidak beraturan, seperti ditulis dalam keadaan panik. Salah satu halaman berbunyi, "Raffi bilang ada suara perempuan nyanyi dari arah air. Gilang yakin itu suara orang base camp nyusul kita, tapi aku tahu bukan. Kita nggak bisa balik." Jalannya muter terus. Setiap sore, matahari tenggelam di tempat yang sama. Di halaman berikutnya, tinta mulai pudar, tapi ada satu kalimat yang masih terbaca jelas. "Kalau ada yang nemu buku ini, jangan turun lewat sungai." Kertas itu bergetar di tangan relawan yang membacanya, meski udara sore di lembah saat itu benar-benar diam. Sore menjelang malam, ketika sebagian tim turun untuk istirahat, sekelompok kecil tetap bertahan di lokasi. Mereka menyalakan api unggun dan memeriksa area sekitar sungai dengan lampu sorot. Namun tepat pukul 9 malam, salah satu kamera pengintai merekam cahaya bergerak di seberang sungai. Cahaya itu tampak seperti senter, melambai-lambai seolah memberi tanda. Saat didekati, suara teriakan samar terdengar di balik kabut. "Tolong, sini." Tim segera berlari ke arah suara itu. Namun ketika mereka sampai di seberang, hanya ada batu besar berlumut dan air yang mengalir pelan. Tak ada siapapun di sana. Begitu mereka menoleh ke belakang, api unggun di sisi tenda telah padam seluruhnya, seolah tertiup angin kuat yang datang tiba-tiba. Namun di radio pos bawah, sinyal suara baru saja muncul. Lirih, terpotong-potong, tapi jelas satu kalimat. "Kami, di bawah air." Setelah itu, semua alat komunikasi kembali hening. Malam itu menjadi malam paling sunyi sepanjang operasi pencarian. Beberapa anggota tim memilih tidak tidur, hanya duduk menghadap sungai yang gelap, berharap ada tanda-tanda keberadaan ketiga pendaki itu. Namun hingga fajar tiba, yang mereka dengar hanyalah suara air mengalir dan desiran angin yang membawa wangi bunga melati dari arah hutan. Wangi yang sama, muncul setiap kali seseorang menyebut nama Raffi. Keesokan harinya, operasi pencarian dilanjutkan. Namun apa yang ditemukan nanti, pada hari ke-12, akan membuat seluruh tim terdiam dan pihak pengelola memutuskan satu hal. Kasus ini tidak boleh diberitakan ke publik. Hari ke-11. Gunung Arjuno diselimuti kabut sejak pagi, tebal seperti tirai abu-abu yang menggantung di antara batang pinus. Angin hampir tak berhembus, namun udara terasa berat, seperti ada sesuatu yang menekan dari atas. Tim SAR gabungan kini hanya tersisa 30 orang di lapangan. Sebagian lainnya ditarik turun karena kondisi cuaca dan kelelahan mental. Bagi yang masih bertahan, pencarian bukan lagi soal prosedur, tapi perasaan tidak enak yang belum selesai. Tidak ada yang percaya mereka bertiga sudah mati. Beberapa anggota bahkan bersumpah, semalam masih mendengar suara seseorang memanggil nama Gilang di tepi sungai. Sekitar pukul 9 pagi, tim mulai menuruni lembah barat sungai. Area itu belum tersentuh sejak awal operasi, karena peta menunjukkan jalur tersebut buntu. Namun, seorang relawan senior, Pak Hendra, bersikeras menyisirnya, mengikuti firasat dan pesan samar dari mimpi yang sempat ia alami 2 malam sebelumnya. Kalau mau nemuin mereka, cari air yang gak mengalir. Saat itu ia tak mengerti maksudnya. Tapi begitu sampai di titik tertentu, ia melihat sesuatu yang aneh. Aliran air sungai tiba-tiba berhenti, seolah tersedot ke dalam tanah. Tidak ada lubang besar, hanya pusaran kecil yang memutar pelan di tengah batu besar. Airnya bening, tapi gelap di bagian dasar. Di sekitar lokasi itu, bau melati tercium sangat kuat. Tim mulai menyebar, mencari kemungkinan jejak. Beberapa meter dari pusaran air itu, mereka menemukan sisa plastik makanan, tutup botol minum, dan potongan tali sepatu. Barang-barang itu masih baru, belum berlumut, menandakan seseorang baru saja berada di sana. Ketika area diperiksa lebih teliti, seorang anggota menemukan kain merah tersangkut di akar pohon dekat air. Warnanya mencolok, kain dari jaket milik Raffi, sama persis seperti yang terlihat di foto laporan hilang. Tim segera menandai lokasi dan memanggil kelompok lain melalui radio. Namun sesaat setelah sinyal dikirim, suara frekuensi terganggu oleh dengung aneh, seperti gema seruling yang pelan tapi menusuk telinga. Semua radio mati serentak. Hening.
Bahkan suara burung pun berhenti. Kayak dunia berhenti, kata salah satu relawan dalam rekaman kesaksian. Kami cuma berdiri bengong. Air nggak gerak, angin nggak ada, tapi bau melati makin nyengat. Beberapa menit kemudian, dari arah hulu, terdengar teriakan. Suara seorang pria, lemah, nyaris tak terdengar. Tolong, sini. Mereka sontak berlari mengikuti arah suara, menembus kabut dan semak basah. Di sanalah, di tepian sungai yang lebih lebar, mereka menemukan 3 sosok tergeletak di antara batu dan akar pohon. Tubuh mereka lemah, basah kuyup, namun masih bernapas. Raffi berada paling depan, posisinya miring dengan tangan masih menggenggam tali tas punggung Gilang. Yuda tertelungkup di belakang, sedangkan Gilang bersandar di batu besar dengan mata terbuka tapi kosong, menatap langit tanpa ekspresi. Air mengalir pelan di sekitar kaki mereka, seolah baru saja surut. Tim segera melakukan pertolongan pertama. Tubuh mereka sangat dingin, denyut nadi lemah, namun tidak ada luka parah. Yang membuat bingung adalah, kaki mereka kering, padahal posisi tubuh berada di dalam genangan air. Saat dibawa turun menggunakan tandu, Raffi sempat setengah sadar dan menggumam pelan. Jangan ke bawah air, dia di situ. Ucapan itu membuat 2 relawan saling berpandangan tanpa suara. Perjalanan turun memakan waktu hampir 7 jam. Di sepanjang jalur, cuaca tetap aneh. Kadang hujan turun hanya di area kecil di sekitar mereka, sementara di kejauhan langit cerah. Beberapa kali, sinyal GPS menunjuk posisi yang tidak masuk akal, seolah mereka berjalan di tengah danau, padahal berada di jalur darat. Baru ketika mencapai pos 2, semua alat elektronik kembali berfungsi normal. Setiba di base camp, ketiganya langsung dibawa ke RS Batu untuk perawatan. Raffi masih dalam kondisi shock berat. Ia menolak bicara, hanya menatap kosong ke dinding. Yuda lebih tenang, namun sering menulis sesuatu di udara dengan jarinya, seperti sedang menghitung atau menandai arah. Sedangkan Gilang tidak berhenti bergumam pelan sepanjang malam. Kita nggak turun lewat sini, jalannya muter. Jalannya muter terus. Tim medis mencatat, ketiganya mengalami dehidrasi akut dan gangguan orientasi waktu. Namun anehnya, hasil pemeriksaan menunjukkan tidak ada tanda-tanda kelaparan. Perut mereka berisi air dan serpihan daun muda, sesuatu yang tidak masuk akal jika benar-benar tersesat selama 12 hari. Sementara itu, tim SAR yang masih di atas melakukan pengecekan lanjutan di lokasi penemuan. Namun saat mereka kembali ke titik sungai tempat ketiganya ditemukan, pemandangan berubah total. Pusaran air kecil yang sebelumnya terlihat, kini menghilang. Aliran air menjadi normal, dan batu besar yang semula menonjol di tengah sungai kini tenggelam sebagian. Tidak ada lagi jejak aktivitas manusia. Hanya sisa aroma melati samar tertinggal di udara. Salah satu anggota tim mencoba memotret lokasi itu, tapi hasil fotonya selalu kabur, hanya tampak kabut putih tanpa bentuk. 2 kamera digital rusak dengan pesan error yang sama, lens failure. Malam harinya, di pos bawah, pimpinan operasi mengadakan rapat tertutup. Hadir perwakilan pengelola wisata, aparat setempat, dan 2 anggota tim medis. Dari laporan awal, tidak ditemukan unsur kriminal, tapi terlalu banyak kejanggalan yang tak bisa dijelaskan. Laporan resmi akhirnya disusun dengan bahasa yang hati-hati. 3 pendaki ditemukan dalam kondisi selamat setelah tersesat akibat cuaca ekstrim dan gangguan navigasi di area lembah sungai Gunung Arjuno. Namun versi asli laporan lapangan, yang tidak pernah dipublikasikan, mencatat 1 baris tambahan yang kemudian dihapus dari arsip resmi. Ditemukan anomali suara dan gangguan magnetik di sekitar lokasi. Diduga area tersebut termasuk wilayah yang disebut warga sebagai jalur tua. 3 hari setelah penemuan, Raffi perlahan mulai sadar penuh. Namun setiap kali ditanya apa yang terjadi selama 12 hari itu, jawabannya selalu sama. Kami nggak tahu. Kami pikir baru 3 hari. Siang nggak pernah jadi malam. Dan setiap kali kami nyoba turun, kami balik lagi ke tempat yang sama. Ia juga menyebut tentang wanita berpakaian putih yang muncul dari arah sungai dan menunjuk jalan keluar. Tapi ketika ditanya siapa atau apa sosok itu, Raffi menunduk dan menangis. Kabar penemuan mereka cepat menyebar di kalangan pendaki lokal, tapi tidak pernah sampai ke media besar.
Pihak pengelola wisata Gunung Arjuno secara resmi melarang publikasi detail kasus ini, dengan alasan menghindari kesalahpahaman dan isu mistik. Seluruh dokumentasi, termasuk rekaman drone dan video kamera Gilang, disimpan dalam arsip internal, tidak pernah dirilis ke publik. Bagi masyarakat sekitar, cerita ini sudah selesai. Namun bagi para relawan yang pernah mendaki ke sana, ada perasaan aneh setiap kali melintas di jalur sungai itu. Airnya tenang, jernih, tapi di malam tertentu, ada yang bersumpah masih mendengar suara seruling lembut dari arah dalam air. Nada yang sama seperti yang pernah didengar Raffi pada malam pertama di gunung itu. Dan hingga kini, tidak ada yang bisa menjelaskan bagaimana 3 pendaki itu bisa bertahan hidup selama 12 hari tanpa makanan, tanpa luka, dan tanpa tahu arah. Gunung Arjuno tetap berdiri anggun di bawah kabut, seolah menutup mulutnya rapat-rapat, menyimpan satu rahasia yang mungkin tidak seharusnya dibuka. 2 hari setelah mereka turun dari gunung, RS Batu menjadi tempat paling dijaga di kota itu. Bukan karena status pasien yang berbahaya, tapi karena permintaan khusus dari tim SAR dan pihak pengelola wisata Arjuno. 3 kamar di lantai 2 dikosongkan dan dijaga 2 petugas setiap saat. Tidak ada wartawan, tidak ada publikasi. Bahkan nama pasien dalam daftar resmi rumah sakit disamarkan, pasien A1, A2, A3. Raffi baru sadar sepenuhnya hari keempat. Matanya tampak normal, tapi ada sesuatu yang berubah. Seperti pandangan orang yang sudah melihat terlalu banyak. Yuda duduk di kursi roda, dia memandangi jendela. Sedangkan Gilang masih tergolek lemah, dengan infus menempel di tangan dan luka kecil di pelipis yang belum sembuh. Pagi itu, 2 orang dari tim SAR datang bersama seorang dokter psikiatri. Mereka membawa buku catatan, alat perekam, dan foto-foto dari lokasi penemuan. Tujuannya sederhana, memastikan apa yang sebenarnya terjadi selama 12 hari itu. Kita hanya butuh cerita kalian dari awal sampai akhir, kata salah satu petugas, menyalakan perekam suara. Tanpa tekanan. Ceritakan seperti apa adanya. Raffi menarik napas pelan. Suaranya serak, tapi jelas. Ia memulai dari hari pendakian, dari base camp Tretes, menyeberangi jalur Lawang, dan naik melalui pos 2 hingga Cemoro Kandang. Semuanya berjalan normal. Cuaca cerah, jalur bersih, dan mereka sempat bercanda soal kisah lorong waktu Arjuno yang sering jadi bahan obrolan pendaki. Namun, setelah melewati sabana kecil, arah kompas mereka mulai kacau. Jarum kompas berputar tak menentu, padahal baterai GPS masih penuh. Kami pikir cuma efek kabut, jadi lanjut aja, ujar Raffi. Tapi begitu malam turun, semua berubah. Suara hutan hilang. Ia menjelaskan, pada malam itu tidak ada angin, tidak ada serangga, bahkan suara ranting pun lenyap. Mereka membuat tenda seadanya dan tidur bergantian. Sekitar pukul 2 dini hari, Yuda mendengar suara air. Padahal di peta, posisi mereka jauh dari sungai manapun. Saat mereka menyalakan senter dan berjalan beberapa meter, benar saja, di depan mereka mengalir sungai kecil, tenang dan memantulkan cahaya putih bulan. Itu aneh, kata Yuda kemudian, harusnya nggak ada air di situ. Keesokan paginya, mereka berusaha turun dengan mengikuti aliran sungai. Namun semakin lama mereka berjalan, semakin asing pemandangannya. Pohon-pohon terlihat seperti saling berulang, bentuknya sama, jaraknya sama, dan bahkan akar di tanah membentuk pola seperti lingkaran. Mereka menandai pohon dengan tali, tapi saat kembali ke titik awal untuk mengecek arah, tali itu sudah menghilang. Hari berganti tanpa mereka sadari. Tidak ada sinar matahari penuh, hanya cahaya putih samar, seperti pagi yang tidak pernah menjadi siang. Setiap kali mereka berhenti, kabut turun pelan dari atas daun, menyelimuti mereka hingga pandangan hanya 5 meter. Satu hal yang terus muncul adalah suara seruling halus, seperti dimainkan dari dalam air. Awalnya mereka mengira itu halusinasi karena kelelahan. Tapi malam keempat, suara itu berubah menjadi nyanyian pelan. Lembut banget, kata Gilang. Kayak suara perempuan, tapi kata-katanya nggak jelas. Dokter yang mendengarkan rekaman itu menghentikan Raffi sejenak. Apakah saat itu kalian melihat seseorang? Raffi diam lama. Lalu ia menggeleng pelan. Bukan lihat, lebih ke ngerasa. Kayak ada yang jalan di belakang kita, tapi pas nengok,
kosong. Terus bau melati muncul tiap kali kami berhenti. Yuda yang sejak tadi diam, tiba-tiba berbicara. Ia menunduk, lalu berkata dengan nada datar. Kami nggak jalan di satu tempat, kami muter. Setiap kali tidur dan bangun, posisi kami balik ke tempat semula. Ia lalu meminta kertas dan pulpen, menggambar pola jalur yang mereka lewati. Garisnya melingkar, terus berulang, seolah mereka berjalan di dalam spiral. Titik tengah spiral diberi tanda silang besar. Saat ditanya apa yang ada di tengah, Yuda hanya menjawab, air yang nggak mengalir. Petugas SAR saling berpandangan. Istilah itu sama dengan yang muncul di laporan lapangan, pusaran air kecil di batu besar. Selama sisa wawancara, suasana kamar semakin berat. Gilang mulai resah, matanya melirik ke langit-langit seolah melihat sesuatu. Tiba-tiba ia berteriak, "Jangan di situ. Jangan lihat dia." Lalu menarik selimut menutupi wajahnya, tubuhnya gemetar. Raffi mencoba menenangkannya, tapi ia pun tampak terguncang. Kami cuma mau turun, tapi jalan selalu balik lagi ke air itu, katanya setengah menangis. Dan setiap kali kami berhenti di tepi sungai, selalu ada langkah kaki dari arah belakang. Berat, tapi nggak ada orang. Wawancara hari itu dihentikan. Petugas mematikan perekam, dan semua keluar ruangan dengan wajah tegang. Dokter hanya menulis satu catatan singkat di formulir laporan. Delusi kolektif ringan akibat stres ekstrim. Namun detail lokasi dan deskripsi sensorik terlalu konsisten untuk dikategorikan halusinasi penuh. Malamnya, seorang perawat melaporkan kejadian aneh di kamar pasien Gilang. Sekitar pukul 1 dini hari, alarm monitor jantung berbunyi sendiri. Saat diperiksa, semua alat normal, tapi di layar CCTV, perawat melihat bayangan samar seperti kabut tipis berdiri di samping tempat tidur Gilang selama beberapa detik sebelum menghilang. Rekaman itu kemudian hilang saat sistem server diperiksa pagi harinya. Keesokan harinya, pihak rumah sakit mengeluarkan instruksi internal untuk tidak menyalin atau membicarakan kejadian itu di luar. Namun seorang staf SAR tetap menulis laporan pribadi tentang malam tersebut. Ia menulis satu kalimat yang menjadi awal dari konflik besar di balik penemuan itu. Saya tidak yakin mereka tersesat di dunia yang sama dengan kita. Beberapa hari kemudian, ketiganya dipindahkan secara diam-diam ke penginapan di daerah Pandaan untuk pemulihan psikologis. Tidak ada catatan resmi yang menyebutkan mereka pernah dirawat di RS Batu. Semua dokumen dikunci dalam arsip, dan media lokal hanya menulis berita kecil. 3 pendaki berhasil ditemukan dalam kondisi lemah setelah tersesat di jalur barat Gunung Arjuno. Tidak ada yang tahu bahwa di balik berita kecil itu, tersimpan puluhan jam rekaman suara, gambar peta spiral, dan pengakuan yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Namun yang paling aneh, beberapa hari setelah mereka turun gunung, warga sekitar mulai melaporkan fenomena baru. Di area sungai tempat mereka ditemukan, air kadang berhenti mengalir selama beberapa menit. Lalu muncul aroma melati samar, hanya pada waktu senja. Dan saat malam sangat sunyi, beberapa penduduk bersumpah mendengar suara seruling. Nada panjang dan pelan, dari arah air yang tak lagi memantulkan cahaya. 3 hari setelah ketiganya dipindahkan dari rumah sakit, seorang anggota tim SAR bernama Bayu memeriksa ulang seluruh barang pribadi para pendaki. Tas, pakaian, serta kamera aksi milik Gilang yang semula rusak akibat air kini dikeringkan di laboratorium kecil milik Basarnas. Saat memeriksa kartu memori, ia mendapati file aneh, folder bernama REC0 yang tidak bisa dihapus atau dipindahkan. Folder itu hanya berisi 3 video, masing-masing berdurasi sekitar 4 menit. Yang membuat Bayu kaget, tanggal rekaman menunjukkan waktu setelah hari ke-12, tepat 2 hari sebelum mereka ditemukan. Padahal menurut data medis, selama periode itu mereka tidak sadar dan dalam kondisi sangat lemah. Video pertama dimulai dengan gambar goyah, seolah direkam sembarangan dari dada. Suara Raffi terdengar berat dan kelelahan. Kita muter lagi. Gilang, lihat deh, itu batu yang tadi pagi. Kamera menyorot sebuah batu besar dengan akar melingkar di sekelilingnya. Benar, batu itu sama persis dengan yang mereka lewati di video sebelumnya. Tapi kali ini di atasnya terdapat bekas telapak tangan berlumpur, besar dan panjang seperti bukan milik manusia biasa. Lalu terdengar suara air menetes,
dan tiba-tiba muncul dengungan pelan, mirip bunyi seruling dari jarak jauh. Gilang, yang memegang kamera, memutar tubuhnya ke arah suara itu. Kabut di depan tampak bergerak, seperti seseorang melangkah di balik tirai putih. Kemudian video berhenti mendadak, berganti layar hitam. Video kedua lebih pendek, tapi jauh lebih mengganggu. Gambar gelap, hanya cahaya kecil dari senter. Terdengar suara Raffi berbisik terburu-buru. Ada yang manggil, tapi suaranya dari bawah air. Yuda menjawab dengan nada cemas. "Udah, jangan dengerin. Ayo, balik ke tenda." Namun kamera tetap menyorot permukaan air sungai. Di tengah gelap itu, muncul gelembung-gelembung kecil, lalu perlahan, bayangan putih tampak bergerak di bawah permukaan air, melayang seperti kain. Gilang mendekatkan kamera, dan sesaat sebelum gambar benar-benar gelap, tampak sepasang mata terbuka di dalam air, menatap langsung ke arah lensa. Rekaman berhenti di sana. Video ketiga paling panjang dan paling misterius. Gambar menunjukkan pagi hari, kabut tipis, dan suara burung samar. Gilang berbicara pelan, suaranya bergetar. "Kita ketemu jalan setapak. Tapi jalannya nggak ada di peta." Kamera menyorot ke depan, jalan kecil di antara pepohonan, lurus seperti lorong. Di ujungnya tampak sosok perempuan berpakaian putih berdiri membelakangi mereka, rambut panjangnya menutupi separuh punggung. Raffi terdengar berkata lirih, "Mbak, tolong tunjukin arah ke bawah." Sosok itu menoleh perlahan, tapi wajahnya tidak terlihat jelas, seolah tertutup cahaya. Ia mengangkat tangan dan menunjuk ke arah sungai di sisi kanan. Suara seruling kembali terdengar, kali ini lebih nyaring, dan kamera mulai goyah, seolah orang yang merekam kehilangan keseimbangan. Detik terakhir, kamera menyorot air mengalir deras, lalu muncul gambar cepat, batu besar, akar melingkar, dan pusaran air kecil di tengahnya. Setelah itu layar gelap total. Bayu menatap layar monitor lama, jantungnya berdetak cepat. Ia memutar ulang berulang kali, memastikan itu bukan efek cahaya atau editan. Namun file tersebut ternyata tidak bisa disalin ke perangkat lain. Setiap kali mencoba menyalin, komputer menampilkan pesan error. Access denied, corrupted temporal data. Ia segera melapor ke pimpinan operasi, Pak Herman, namun respons yang ia dapat mengejutkan. "Hapus saja. Jangan diteruskan ke siapapun." "Tapi, Pak, ini bukti." "Saya bilang hapus." Nada suaranya tegas, tidak memberi ruang untuk diskusi. Beberapa jam kemudian, saat Bayu kembali memeriksa komputer, folder RC0 benar-benar hilang. Semua file terhapus otomatis. Bahkan riwayat sistem tidak mencatat adanya penghapusan manual. Keesokan harinya, pertemuan tertutup diadakan di kantor pengelola wisata Gunung Arjuno. Hadir beberapa pihak, Basarnas, kepolisian daerah, dan 2 orang berseragam sipil yang tidak dikenal. Dalam rapat itu, dibahas keputusan akhir mengenai publikasi kasus. Salah satu dari mereka, pria tua berkacamata hitam, menyampaikan instruksi tegas. Tidak ada video, tidak ada kabar aneh. Laporan resminya, cuaca buruk, tersesat, ditemukan selamat. Hanya itu. Kita tidak butuh cerita mistik yang bisa menurunkan jumlah pengunjung. Suasana rapat hening. Bayu yang hadir di ujung meja merasa dadanya panas. Ia tahu apa yang dilihatnya nyata, bukan halusinasi. Tapi melawan perintah berarti kehilangan pekerjaan. Atau lebih buruk lagi, membuat kasus ini benar-benar lenyap tanpa jejak. Sementara itu, di penginapan tempat ketiga pendaki dirawat, hal-hal aneh mulai terjadi lagi. Setiap malam menjelang pukul 2, terdengar suara air menetes dari kamar mandi, meski keran sudah tertutup rapat. Raffi sering terbangun dengan telapak tangan basah, seolah baru mencelupkan tangan ke air dingin. Yuda tidur sambil mengigau, mengulang kalimat yang sama berulang kali. "Jangan ke air, jangan ke air." Dan Gilang, yang awalnya paling tenang, mulai menggambar lingkaran berulang di buku catatan rumah sakit yang dibawa pulang. Puluhan halaman hanya berisi pola spiral yang sama, dengan satu titik gelap di tengah. Saat ditanya oleh psikiater apa arti gambar itu, ia hanya menjawab pendek, "Itu jalan pulang." Malam itu, Bayu memutuskan untuk menemui mereka diam-diam.
Ia ingin memastikan kebenaran dari video yang sudah dihapus. Namun ketika sampai di penginapan, penjaga mengatakan sesuatu yang membuat darahnya dingin. Baru aja ambulans jemput 1 orang. Mas, katanya mau dibawa ke rumah sakit lagi. Yang dibawa adalah Gilang. Ia ditemukan pingsan di depan kamar mandi. Tubuhnya basah kuyup meski air di kamar mandi tidak menetes sama sekali. Dokter mengatakan detak jantungnya sempat berhenti 2 menit sebelum kembali normal. Saat sadar, hal pertama yang ia katakan adalah, dia belum selesai, masih di sungai. Keesokan paginya, Bayu memutuskan untuk kembali ke gunung, sendirian. Ia membawa GPS, kamera baru, dan niat yang sudah bulat, mencari kebenaran tentang pusaran air itu. Namun sesampainya di jalur barat, ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ada di peta. Jalan setapak sempit di antara 2 batu besar, lurus dan seolah baru terbentuk setelah hujan. Di ujungnya terdengar suara air, lembut, seperti seruling yang dimainkan dari kejauhan. Bayu berdiri di sana beberapa lama, lalu mengeluarkan ponsel untuk merekam. Namun layar ponselnya tiba-tiba bergetar dan berubah menjadi putih total. Dalam rekaman suaranya yang ditemukan kemudian, hanya terdengar 1 kalimat lirih sebelum sinyal terputus. Airnya diam, tapi menghisap cahaya. Sejak hari itu, Bayu tidak pernah kembali. Nama Bayu Prasetyo tidak pernah muncul di berita. Secara resmi, ia disebut cuti mendadak tanpa pemberitahuan. Namun di kalangan tim SAR, kabar bahwa ia hilang di lereng barat Gunung Arjuno menyebar cepat, dibisikkan di antara obrolan malam dan pesan radio yang tak pernah tuntas. Mereka tahu Bayu bukan tipe orang yang ceroboh. Ia sudah lebih dari 10 tahun menangani evakuasi di gunung-gunung Jawa Timur. Jika dia hilang, berarti ada sesuatu yang memang tidak ingin ditemukan. 4 hari setelah Bayu tidak kembali, seorang warga desa Sumber Brantas bernama Mbah Sastro datang ke pos SAR membawa sebuah benda kecil, kompas tua berkarat. Katanya, benda itu ditemukan di dekat sungai kecil, di area yang tidak jauh dari tempat ketiga pendaki sebelumnya diselamatkan. Jarum kompasnya patah, melingkar tanpa arah, terus berputar meski tak disentuh. Ketika petugas menanyakan dari mana ia tahu lokasi itu, Mbah Sastro hanya menjawab pelan. Saya tahu, karena dulu saya juga pernah nemuin orang di sana. Tahun 1989. Ucapan itu membuat ruangan hening. Petugas saling pandang, lalu memintanya duduk. Lelaki tua itu membuka cerita yang selama ini hanya dianggap mitos oleh warga muda. Menurut pengakuannya, pada tahun 1989, 3 mahasiswa Institut Negeri Surabaya juga hilang di Gunung Arjuno selama 10 hari. Pencarian besar-besaran dilakukan, tapi hasilnya nihil. Hingga pada hari ke-11, warga menemukan mereka dalam keadaan hidup di pinggiran sungai, tepat di lokasi yang sama. Ketiganya juga mengaku tersesat di jalur yang muter, dan selalu kembali ke tempat yang sama meski sudah berjalan jauh. Mereka juga ngomong soal perempuan yang nunjuk arah lewat sungai, kata Mbah Sastro. Waktu itu kami kira cuma halusinasi, tapi pas dicek, memang ada pusaran kecil di tengah air. Tapi anehnya, pusaran itu cuma muncul kalau ada kabut. Setelah kejadian itu, jalur tersebut resmi ditutup. Warga menyebutnya jalur tua, karena dipercaya bukan bagian dari peta pendakian modern, melainkan jalur zaman kolonial Belanda yang sudah lama ditinggalkan. Konon, dulu jalur itu digunakan untuk mengangkut bahan ritual dari sungai menuju petilasan di puncak Arjuno. Petilasan yang kini hanya tersisa bebatuan dan fragmen tembikar tua. Seiring cerita itu mengalir, salah satu anggota SAR menunjukkan foto batu besar di lokasi penemuan pendaki, sama persis seperti yang digambarkan Mbah Sastro. Lelaki tua itu menatap lama, matanya bergetar. Iya, itu. Batu yang kalau malam suka ngeluarin cahaya. Tapi jangan dekat-dekat airnya. Sekali kamu ngelihat bayangan sendiri di situ, kamu gak akan pulang lewat jalan yang sama. Ia menutup ceritanya dengan kalimat samar. Gunung itu bukan cuma tanah dan batu. Kadang dia punya waktu sendiri. Kabar hilangnya Bayu akhirnya memaksa tim SAR membuka operasi pencarian baru, tapi kali ini diam-diam. Tidak ada publikasi, tidak ada reporter, hanya 10 orang yang berangkat lewat jalur barat. Namun sebelum mereka naik, datang surat perintah dari pusat Basarnas. Operasi dibatasi hingga radius 2 km dari pos terakhir.
Tidak diperkenankan menyisir area sungai atau lembah berkabut. Perintah itu jelas aneh, tapi tak bisa ditentang. Mereka tahu siapa yang menandatanganinya. Herman, pimpinan yang dulu menutup kasus 3 pendaki pertama. Meski begitu, 2 orang dari tim memutuskan melanggar perintah. Malam kedua, mereka memisahkan diri dan menyusuri jalur sungai secara diam-diam. Mereka hanya membawa senter, GPS, dan alat komunikasi darurat. Sekitar pukul 23.40, radio base camp menangkap sinyal statis. "Base di sini Dwi, kami nemu sesuatu." Lalu suara berderak, diikuti dengungan pelan yang sama seperti rekaman Gilang dulu, suara seruling dari kejauhan. Setelah itu, koneksi terputus. Tim pencarian bergegas menyusul jalur sinyal terakhir. Tapi saat tiba di sana, mereka hanya menemukan 2 senter menyala yang tergeletak di tanah, menyinari batu besar dengan permukaan basah. Di tengah batu itu, mengalir air bening membentuk pusaran kecil. Pusaran itu berputar perlahan, tapi anehnya, tidak menimbulkan suara sama sekali. Air mengalir masuk ke dalam batu, tapi tidak keluar di sisi manapun. Begitu salah satu anggota mencoba menyorotnya lebih dekat, lampu senter langsung mati. 2 jam kemudian, mereka kembali tanpa hasil. Keesokan harinya, Pak Herman memerintahkan penghentian total operasi. Semua alat komunikasi dikumpulkan, catatan dihapus, dan laporan dibuat singkat. Cuaca buruk, visibilitas rendah, anggota tersesat sementara, ditemukan kembali tanpa korban. Namun pada malam yang sama, Bayu tiba-tiba muncul di pos bawah, sendirian. Pakaian kotor, kaki penuh lumpur, dan wajah pucat seperti orang yang baru bangun dari mimpi panjang. Ia berjalan pelan ke arah lampu pos, tersenyum lemah, lalu ambruk tanpa suara. Ketika sadar di tenda medis, Bayu terlihat bingung. Ia mengira baru turun dari gunung pagi itu, padahal sudah hilang hampir 5 hari. Saat ditanya di mana ia berada selama itu, jawabannya membuat semua yang mendengarnya merinding. "Aku cuma muter di jalur yang sama. Tapi siang gak pernah berubah. Setiap kali aku mau turun, aku balik lagi ke batu itu." Ia lalu menatap langit-langit, matanya kosong, dan menambahkan, "Ada banyak mereka di sana. Jalan di belakang kabut, gak ngomong, cuma dengerin suara air." Dokter mencatat kondisi dehidrasi ringan, tapi secara fisik Bayu sehat. Namun ketika diperiksa lebih detail, sesuatu yang aneh ditemukan. Di pergelangan tangannya terdapat bekas lingkaran merah, seperti bekas tali atau genggaman kuat, tapi hanya satu tangan, sisi kanan saja. Seolah ada seseorang yang menariknya dari dalam air. Beberapa hari kemudian, Bayu dipindahkan ke rumah sakit militer untuk pemeriksaan lanjutan. Namun setelah itu, tidak pernah ada kabar lagi. Nama dan datanya dihapus dari daftar personel aktif. Bahkan teman-temannya tidak tahu di mana ia sekarang. Namun satu hal yang membuat semua orang tak bisa tenang. Kamera kecil milik Bayu ditemukan dalam ranselnya, dan di dalamnya hanya ada satu foto yang tersisa. Foto itu kabur, penuh kabut, tapi bisa terlihat jelas siluet 3 orang berdiri di tepi sungai, menghadap ke arah kamera. Jika diperbesar, wajah mereka mirip Raffi, Yuda, dan Gilang, tapi ada satu sosok keempat di belakang mereka, setengah tampak di balik kabut, mengenakan kain putih panjang dan menatap langsung ke arah lensa. Setelah foto itu beredar diam-diam di kalangan tim, muncul perintah baru dari atas. Semua data digital terkait Gunung Arjuno dinyatakan arsip tertutup, tidak untuk konsumsi publik. Namun larangan itu justru memicu rumor liar di kalangan pendaki. Beberapa orang mulai menyebarkan kisah tentang jalur yang memutar dan wanita sungai, membuat pengelola wisata menambah papan larangan baru di beberapa titik jalur barat. Tulisan di papan itu sederhana, tapi mengandung ketakutan dalam setiap hurufnya. Tanda peringatan 2 dilarang melewati area sungai ini pada cuaca berkabut. Jalur non-resmi, akses ditutup permanen. Malam-malam di pos pendakian kini lebih sepi. Hanya sisa suara angin dan gemericik air dari kejauhan. Tapi kadang, kata para penjaga, jika seseorang duduk sendirian di depan base camp saat kabut mulai turun, ia bisa mendengar suara seruling lembut dari atas. Seolah ada yang memanggil dengan nada panjang, meminta seseorang kembali. Raffi terbangun dengan napas tersengal.
Udara kamar rumah sakit bau-bau yang dingin terasa seperti kabut lembab Arjuno yang kembali menelusup ke dadanya. Sudah 3 hari ia dirawat di ruang isolasi ringan setelah ditemukan bersama Yuda dan Gilang di pinggiran sungai. Ketiganya selamat, tapi tidak benar-benar pulih. Tubuh mereka kembali ke dunia ini, pikirannya belum tentu. Suster yang berjaga menatapnya dengan tatapan waspada. Setiap malam, Raffi selalu menjerit dalam tidur. Katanya, ia mendengar suara langkah kaki yang berputar mengelilingi ranjangnya, diiringi bunyi seruling sayup dari luar jendela. Padahal kamar itu berada di lantai 3 rumah sakit. Siang itu, seorang lelaki berpakaian safari coklat datang menjenguk. Namanya Pak Herman, Kepala SAR Wilayah Timur. Ia membawa map tebal berisi laporan evakuasi dan selembar surat bertanda, rahasia. Setelah memastikan tidak ada orang lain di ruangan, ia menutup pintu perlahan dan duduk di sebelah tempat tidur Raffi. "Kamu sadar berapa lama hilang?" tanya Herman datar. Raffi menggeleng. Baginya, waktu di gunung itu seperti tidak berjalan. Hari dan malam bercampur. Ia hanya ingat terus berjalan di jalur yang sama, lalu melihat sesuatu di antara kabut, bayangan perempuan berbaju putih di tepi air. Ia memanggilnya, "Ibu," entah kenapa. "Kamu tahu," lanjut Herman pelan, "yang kamu lihat itu bukan cuma halusinasi." Raffi menatapnya ragu. Tapi ekspresi Herman tetap datar, tanpa niat menenangkan. Ia lalu membuka map dan menunjukkan beberapa foto hitam putih. Foto-foto itu diambil pada tahun 1989, gambar 3 pendaki yang diselamatkan di tempat yang sama dengan mereka. Di salah satu foto, tampak samar siluet perempuan di belakang para korban. "Kami sudah lama tahu tentang jalur itu," kata Herman. "Tapi setiap kali kami ingin menutupnya, ada tekanan dari atas. Gunung Arjuno sudah jadi kawasan wisata. Nama baik lebih penting dari kebenaran." Ia berhenti sejenak, lalu menatap Raffi dalam-dalam. "Kamu ingat sesuatu sebelum pingsan?" Raffi mencoba mengingat, tapi kepalanya terasa berat. Potongan ingatan datang dalam bentuk suara, bisikan, gemericik air, lalu cahaya aneh dari dasar sungai. Ia ingat memegang tangan Gilang, tapi yang menariknya keluar bukan Gilang. "Ada tangan lain, Pak, perempuan," bisiknya. "Dingin sekali, tapi kuat. Seolah dia yang nolong aku." Herman menatap kosong. Ia lalu menutup map itu rapat. "Mungkin itu sebabnya kamu masih hidup." Beberapa hari setelah itu, ketiga pendaki dipulangkan dengan pengawalan ketat. Tidak ada wartawan, tidak ada publikasi. Mereka diminta menandatangani surat pernyataan bahwa semua kejadian di gunung adalah akibat disorientasi dan kondisi cuaca ekstrim. Namun malam sebelum pulang, Raffi mendapati Yuda duduk di balkon rumah sakit, menatap bulan dengan wajah kosong. "Lu pernah mikir kenapa cuma kita yang selamat?" tanya Yuda tiba-tiba. Raffi terdiam. Ia tahu pertanyaan itu bukan tuduhan, tapi rasa bersalah. Karena di antara mereka bertiga, hanya Raffi yang benar-benar mengingat arah jalan keluar. Yuda dan Gilang bahkan tidak ingat bagaimana mereka bisa berada di pinggir sungai. "Pas kabut terakhir itu, lu denger juga, kan? Suara yang nyuruh kita balik." "Suara perempuan itu?" "Iya," dia bilang, "yang bukan milik gunung, pulanglah." Raffi mengangguk pelan. Sejak saat itu, ia tidak pernah bisa tidur nyenyak lagi. 2 minggu kemudian, Raffi pulang ke rumahnya di Sidoarjo. Hidup mulai kembali normal, setidaknya di mata orang-orang. Ia kembali bekerja, kadang ikut kegiatan komunitas pendaki, meski selalu menghindari pembicaraan tentang Arjuno. Namun setiap kali hujan turun, suara seruling itu kembali terdengar samar dari arah dapur, seolah diputar dari dunia lain. Pada malam ke-12 setelah ia pulang, Raffi bermimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia berdiri di pinggir sungai Arjuno, mengenakan pakaian yang sama saat hilang. Kabut menutupi sekeliling, tapi dari jauh ia melihat sosok perempuan berbaju putih duduk di atas batu besar, menunduk sambil memainkan seruling bambu. Air di sekitarnya berputar membentuk pusaran kecil, dan dari dalamnya muncul wajah Gilang dan Yuda, tersenyum, seolah memanggilnya. "Jangan kembali," kata perempuan itu tanpa suara. "Yang sudah pulang, jangan menoleh lagi." Raffi terbangun dengan keringat dingin, napas berat,
dan air mata di pipi. Namun di telapak tangannya, ada butiran pasir basah. Ia tidak tahu bagaimana bisa ada pasir sungai di kamarnya. Hari-hari berikutnya berjalan aneh. Raffi merasa terus diikuti oleh sesuatu. Setiap kali ia menatap bayangan di cermin, di belakangnya tampak kabut tipis. Bahkan saat siang bolong. Kadang ia mendengar bisikan lembut dari keran air yang menetes. Arjuno belum selesai denganmu. Ia mencoba mengabaikan, tapi gangguan itu makin nyata. Suatu sore, ia menerima paket tanpa nama. Di dalamnya hanya ada satu flash disk dan selembar kertas lusuh bertuliskan, "Kamu harus lihat ini sebelum semuanya dihapus." Saat dibuka, isinya sebuah video berdurasi 2 menit, rekaman dari kamera Bayu, petugas SAR yang hilang. Gambar goyah, penuh kabut, tapi di detik terakhir tampak jelas 3 sosok berdiri di tepi sungai. Sosok itu sama dengan foto yang dulu ditunjukkan Pak Herman. Namun kali ini wajah perempuan di belakang mereka terlihat lebih jelas. Matanya menatap lurus ke kamera, bibirnya bergerak pelan. Jika diperbesar, bibir itu membentuk kata, "Raffi." Video itu berhenti tiba-tiba, layar gelap, tapi suara air mengalir masih terdengar. Kemudian muncul satu kalimat dalam teks putih. "Dia sudah memilihmu." Raffi melempar flash disk itu, tapi perasaannya membeku. Karena di luar rumah, suara seruling itu kembali terdengar, lebih dekat dari sebelumnya. Malam itu, Raffi menghubungi Pak Herman, memintanya datang. Tapi suara di seberang telepon terdengar berat dan jauh. "Raffi, dengar baik-baik. Jangan pernah buka jalur itu lagi. Apapun yang kamu dengar, jangan ditanggapi." Kenapa? Karena setiap kali seseorang menatap sungai itu terlalu lama, gunung akan menagih kembali miliknya. Telepon terputus. Raffi berdiri mematung di depan jendela, menatap gelap di luar rumah. Dan di tengah kabut tipis yang turun pelan, ia bisa melihatnya, sosok perempuan itu, berdiri di pinggir jalan, memegang seruling, menatap lurus ke arah rumahnya. Dari kejauhan, terdengar bisikan lembut di antara desir angin. "Kau sudah melihatku, Raffi. Sekarang giliranmu." Lampu kamar bergetar, tirai bergerak meski tak ada angin. Dan untuk pertama kalinya sejak turun dari Arjuno, Raffi merasa benar-benar paham bahwa gunung itu tidak hanya menelan orang, tapi juga menyimpan bagian dari jiwa mereka yang pernah melewatinya. Ia menutup matanya, berdoa pelan, tapi suara air dari kamar mandi makin keras. Saat dibuka, keran belum menyala, tapi genangan kecil di lantai berputar seperti pusaran, persis seperti di sungai Arjuno. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Karena keesokan harinya, Yuda ditemukan hilang dari rumahnya di Malang, meninggalkan hanya satu pesan singkat di ponselnya untuk Raffi. "Aku dengar suaranya lagi. Aku mau pastiin, mungkin dia belum tenang." Raffi memandangi pesan itu lama, tangan bergetar, lalu mematikan ponselnya. Tapi dari jendela, kabut kembali turun. Dan suara seruling dari arah barat terdengar lembut, panjang, seolah menuntunnya untuk kembali ke tempat semuanya dimulai. Malam di Sidoarjo turun dengan cepat. Kabut datang lebih awal dari biasanya, hal yang tak pernah terjadi sebelumnya. Raffi duduk di depan jendela rumahnya, menatap layar ponsel yang gelap. Pesan terakhir dari Yuda masih terpampang di sana. "Aku mau pastiin, mungkin dia belum tenang." Sudah 3 hari sejak pesan itu dikirim. Nomor Yuda kini tidak aktif. Polisi belum mau menerima laporan hilang, dengan alasan tidak ada indikasi bahaya. Tapi Raffi tahu sesuatu telah terjadi. Ia mengenal Yuda terlalu baik. Jika dia nekat kembali ke Arjuno, berarti ada suara lain yang memanggilnya. Dan malam itu, suara itu datang juga, pelan, tapi jelas, dari arah jendela yang sedikit terbuka. Nada seruling itu lembut, tapi menusuk. Tidak ada orang di luar. Tidak ada apapun, kecuali kabut yang menempel di kaca seperti napas makhluk hidup. Raffi berdiri, menatap ke arah barat. Satu kalimat muncul begitu saja di kepalanya, seperti bisikan dari dalam. Yang belum selesai, harus kembali. Pukul 2.15 dini hari. Raffi memasukkan peralatan pendakian ke dalam ransel. Headlamp, pisau lipat, air mineral, dan peta lama jalur Gunung Arjuno yang sudah lusuh. Ia tahu ini gila,
Tapi ada sesuatu dalam dirinya, rasa bersalah, atau mungkin panggilan, yang tak bisa ditolak. Sebelum berangkat, ia menulis catatan singkat di meja kerja. Kalau aku tidak kembali, jangan cari aku di jalur resmi. Lihat ke arah sungai yang diam. Kemudian ia menyalakan motor dan melaju dalam gelap menuju arah batu, di kaki Arjuno. Subuh menjelang saat ia tiba di pos pendakian Tretes. Tempat itu sepi, hanya ada satu penjaga tua yang sedang membuat kopi. Begitu melihat Raffi, lelaki tua itu terdiam lama, lalu berkata pelan. "Kamu pendaki yang dulu itu, ya? Yang hilang 12 hari?" Raffi mengangguk. Penjaga itu menatap ke arah jalan setapak di belakang pos. Matanya muram. "Kalau kamu mau naik lagi, jangan lewat Sungai Barat. Sekarang jalurnya udah ditutup." "Saya cuma mau cari teman saya. Dia belum turun." "Banyak yang gak turun dari sana," jawabnya datar. "Bukan karena gak bisa, tapi karena gak diizinkan." Raffi tidak menjawab. Ia menyalakan headlamp dan mulai berjalan menembus kabut pagi, meninggalkan pos di belakang. Langkah-langkahnya bergema di tanah basah, dan suara alam yang dulu akrab kini terasa asing. Seolah gunung itu hidup dan mengamati setiap gerakannya. 3 jam berjalan, kabut makin tebal. Raffi menemukan jalur lama yang pernah ia lewati bersama Gilang dan Yuda dulu, jalur yang mengarah ke sungai. Di sana, papan kayu bertuliskan, "Dilarang melewati area ini," masih berdiri, tapi sudah lapuk dan separuh patah. Ia menyibak semak dan menuruni lembah kecil, mengikuti suara air yang mengalir pelan. Begitu tiba di tepi sungai, waktu seolah berhenti. Suara burung hilang. Tidak ada angin. Air sungai mengalir tenang, tapi permukaannya memantulkan kabut seperti kaca. Raffi menatap bayangannya sendiri di air. Wajah lelah, mata gelap, tapi di samping bayangan itu, samar, tampak sosok lain berdiri di belakangnya. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapa-siapa. Namun di tanah basah, tampak jejak kaki Yuda, masih baru. Raffi mengikuti jejak itu menyusuri tepi sungai. Langit menggelap padahal baru jam 10 pagi. Awan bergerak cepat, kabut makin pekat. Dan di kejauhan, terdengar suara seruling. Nada yang sama, pelan, panjang, seperti panggilan dari dunia bawah. Raffi berhenti, memejamkan mata, mencoba mengingat mimpi yang selalu mengganggunya. Perempuan di batu besar, air berputar, dan suara yang memanggil namanya. Saat ia membuka mata, sungai itu sudah berubah. Tidak lagi dangkal dan jernih, tapi hitam pekat seperti kaca yang menelan cahaya. Dari tengah pusaran air, sesuatu muncul perlahan, batu besar tempat ia dan teman-temannya dulu ditemukan. Namun kini batu itu basah dan licin, seperti baru keluar dari kedalaman bumi. Dan di atas batu itu, berdiri Yuda. Tubuhnya kotor, pakaian koyak, tapi matanya kosong. Ia menatap Raffi tanpa ekspresi, lalu berkata dengan suara parau. "Aku nemuin dia, Raff. Tapi dia nggak mau sendiri." "Yuda." Raffi berlari ke arah sungai, tapi setiap langkah terasa berat, seperti menembus lumpur. "Ayo pulang. Kita udah cukup." Yuda tersenyum samar. "Dia nunggu kamu." Lalu dari balik kabut, muncul perempuan itu, wajahnya tenang, rambutnya panjang menutupi sebagian wajah, mengenakan kain putih yang melambai ditiup angin yang entah dari mana datangnya. Ia berdiri di belakang Yuda, menyentuh bahunya lembut, dan seketika kabut di sekitar mereka berputar cepat membentuk pusaran besar. Raffi terhenti. Tubuhnya kaku. Di kepalanya bergema suara yang sama dengan di mimpi. "Yang bukan milik gunung, pulanglah." Tapi yang telah melihat, tak bisa kembali. Air di kakinya mulai naik perlahan, menelan sepatunya, lalu betis, lalu lutut. Namun tubuhnya tak bisa bergerak, seolah ada tangan-tangan tak terlihat yang menahan. "Kenapa kamu nunjukin ini ke aku?" teriaknya. "Apa yang kamu mau?" Perempuan itu tersenyum samar. Lalu menjawab, suaranya bergema di udara seperti dari 2 dunia sekaligus. "Kamu bawa pulang sesuatu yang bukan milikmu, Raffi." Raffi menatap bingung, lalu membuka ranselnya. Di dalamnya, tanpa ia sadari, ada seruling bambu, benda yang tak pernah ia masukkan. Seruling itu basah, berlumut, tapi masih utuh. Begitu ia pegang,
Suara air berhenti seketika. Hening mutlak. Yuda berteriak, "Jangan tiup, Raf, jangan." Tapi refleks membuatnya mengangkat seruling itu ke bibir. Begitu nada pertama keluar, dunia di sekitarnya bergetar. Kabut menggulung, pepohonan bergerak seperti hidup, dan sungai itu berubah jadi cermin luas yang memantulkan wajah perempuan itu, kali ini jelas, menatap Raffi dengan mata hitam tanpa batas. Lalu semuanya gelap. Ketika Raffi membuka mata, ia sudah tidak di tepi sungai lagi. Ia berdiri di jalur pendakian yang sama seperti dulu, tanah kering, udara segar, dan sinar matahari hangat. Tidak ada kabut, tidak ada Yuda, tidak ada suara seruling. Hanya ia sendirian, berdiri di tengah hutan yang tenang. Di tangannya, seruling itu hilang, tapi di pergelangan tangannya kini ada bekas lingkaran merah, sama seperti yang dulu ditemukan di tubuh Bayu. Raffi menatap sekeliling, menyadari sesuatu yang membuat darahnya membeku. Semua arah terlihat sama, tapi setiap kali ia mencoba melangkah, jalan itu membawanya kembali ke titik semula. Seperti terjebak di jalur yang berputar. Suara air mulai terdengar lagi dari kejauhan. Perlahan, lembut, dan di antara gema itu terdengar bisikan. Yang belum selesai, harus tinggal. Raffi menatap langit, berteriak memanggil nama Yuda, tapi hanya gema suaranya sendiri yang menjawab. Dan dari balik kabut yang mulai turun kembali, muncul bayangan samar perempuan itu. Berdiri di tepi sungai, menatapnya, lalu tersenyum. Senyum yang tidak asing. Senyum yang dulu menuntunnya pulang. Itulah momen di mana Raffi menyadari satu hal mengerikan. Bahwa mungkin, selama ini ia tidak pernah benar-benar turun dari Gunung Arjuno. Raffi berdiri di tengah jalur, menatap jam tangannya. Jarum detik tidak berputar. Waktu berhenti. Ia menoleh ke belakang, jalan yang barusan dilewati kini kosong, tanpa jejak kakinya. Di depan, jalur bercabang menjadi dua. Satu mengarah ke hutan pinus, satunya lagi ke sungai yang gemericiknya samar terdengar. Namun setiap kali ia mencoba melangkah ke jalur pinus, kabut turun cepat, menelan pandangan. Dan begitu ia kembali ke jalur sungai, semuanya tampak normal. Seolah gunung itu memaksanya memilih satu arah. "Kau memang tidak pernah turun." Suara itu datang lagi, lembut, tapi kini jelas dari dekat. Raffi berbalik. Di antara kabut, berdiri perempuan itu, sosok yang selalu muncul dalam mimpi dan bisikan. Wajahnya pucat, rambut panjang menutupi sebagian pipi, namun matanya menatap tajam seperti seseorang yang sudah lama menunggu. Kain putih yang ia kenakan berkibar pelan tanpa angin. "Siapa kamu sebenarnya?" tanya Raffi dengan suara bergetar. "Kenapa kamu nunjukin semua ini ke aku?" Perempuan itu tidak menjawab. Ia melangkah pelan ke tepi sungai, menunduk, lalu menyentuh air dengan ujung jarinya. Begitu air itu bergolak, kabut di sekitar mereka berganti warna menjadi keperakan. Dari permukaan sungai, muncul pantulan bayangan, bukan mereka, tapi orang-orang lain, berjalan dalam barisan panjang sambil membawa obor. Lelaki berwajah asing, berpakaian seragam kolonial. "Mereka? Siapa?" tanya Raffi pelan. Perempuan itu memandangnya, lalu berbisik. "Yang pertama." Pemandangan di hadapan Raffi berganti seketika. Ia seperti ditarik ke dalam air, tenggelam tanpa rasa dingin, hanya tekanan berat dan suara gaung dari masa lalu. Ketika ia membuka mata, ia berdiri di lereng yang sama, tapi suasananya berbeda. Langit merah senja, dan di bawah sana tampak rombongan manusia menuruni jalur dengan membawa peti-peti kayu besar. Di samping mereka, beberapa orang pribumi menunduk ketakutan. Raffi bersembunyi di balik pohon. Dari pembicaraan mereka, ia mendengar bahasa Belanda bercampur Jawa. Seorang lelaki bule berambut putih memerintahkan agar peti itu dikubur di dekat sungai. Di dalamnya, katanya, ada benda ritual dari kerajaan kuno yang dulu bersemayam di puncak Arjuno. "The spirit must remain here," katanya. "If it leaves, the mountain will die." Saat itu Raffi sadar, ia sedang melihat masa lalu. Sungai tempat mereka berdiri, sungai tempat ia dan teman-temannya hilang, menjadi lokasi ritual kuno yang disegel sejak masa penjajahan. Dan perempuan yang bersamanya kini, mungkin bagian dari kisah itu. Tiba-tiba terdengar jeritan dari arah sungai.
Raffi melihat seorang perempuan pribumi muda berlari dari rombongan, menangis sambil membawa sesuatu di tangannya, seruling bambu. Ia berlari ke tepi air, dikejar para serdadu, lalu melompat ke dalam sungai sambil berteriak, "Lebih baik aku mati daripada kalian ambil ini." Air bergolak keras, dan dari dalam pusaran muncul cahaya putih menyilaukan. Semua orang di sekitarnya berteriak, "Mundur!" Tapi perempuan itu tenggelam. Tubuhnya menghilang di dalam pusaran yang menelan segalanya. Dan sejak saat itu, sungai itu tak pernah tenang lagi. Raffi berbalik ke arah perempuan di sampingnya. Kini ia tampak lebih muda, dan wajahnya sama dengan perempuan yang ia lihat di masa lalu. "Kamu, dia?" Perempuan itu menatapnya dalam-dalam. "Aku penjaga yang mereka buat. Aku dikutuk menjaga apa yang tersisa dari peti itu." "Peti?" "Di dalamnya ada roh yang harus tetap di sini. Tapi manusia rakus. Mereka datang lagi, memindahkan batu itu, membuka jalur lama. Sejak itu, batas dunia ini robek." Ia menatap langit, matanya kosong. Yang datang tanpa izin, akan tersesat di waktu yang bukan miliknya. Raffi merasakan dadanya sesak. Jadi itulah sebabnya para pendaki, termasuk dirinya, terjebak di jalur yang berulang. Gunung itu menyimpan luka yang tidak pernah ditutup. Dan para penjaganya menagih setiap jiwa yang menodai batasnya. "Tapi kenapa aku?" tanya Raffi lirih. "Aku cuma mau turun gunung. Aku nggak pernah ganggu apapun." Perempuan itu menatapnya lembut. "Karena kamu mendengar. Yang lain berjalan, tapi tidak mendengar. Kamu mendengar suaraku waktu pertama kali melintas di sungai. Dan sejak itu, kamu terikat." Raffi menatap tangannya, bekas lingkaran merah di pergelangan mulai berdenyut seperti hidup. Ia merasakan sesuatu bergerak di bawah kulitnya, seperti urat air. "Aku nggak mau di sini," katanya dengan napas berat. "Aku cuma mau pulang." Perempuan itu mendekat, menyentuh dadanya dengan ujung jari yang dingin. "Kalau kamu ingin pulang, kamu harus mengembalikan suaraku." Raffi tertegun. "Suaramu?" Ia menatap sungai. Seruling itu. Raffi teringat seruling bambu yang muncul di ranselnya sebelum dunia berubah. Ia menoleh ke sekeliling, mencoba mencarinya, tapi tidak ada. Hanya suara air dan angin. Lalu perempuan itu menatapnya sekali lagi, dengan nada yang kini nyaris seperti doa. "Kembalikan suaraku ke dalam air. Setelah itu, gunung akan melepasmu. Kalau aku nggak bisa, maka kamu akan jadi bagian dari gunung ini, seperti yang lain." Di saat itu juga, kabut di sekeliling bergerak, membentuk siluet manusia, samar, berdiri diam di antara pepohonan. Raffi mengenali wajah-wajah itu, para pendaki yang hilang, termasuk Gilang dan Yuda. Mereka menatapnya tanpa ekspresi, seolah menunggu. "Kembalikan suaranya," bisik mereka serempak. Raffi berlari ke arah sungai. Ia menyelam ke dalam air, mencari sesuatu di dasar yang dingin dan gelap. Jantungnya berdebar, oksigen di paru-paru menipis. Tapi di bawah sana, di antara batu dan akar pohon, ia melihat sesuatu berkilau. Seruling bambu itu terperangkap di celah batu. Ia menariknya sekuat tenaga dan berenang ke permukaan. Begitu kepalanya keluar dari air, dunia di atas sudah berubah. Langit hitam, kilat menyambar tanpa suara, dan perempuan itu berdiri di atas batu besar, menatapnya. "Tiup sekali. Hanya sekali. Setelah itu, pulanglah." Raffi menatap seruling itu. Tangan gemetar, jantungnya berdetak cepat. Ia tahu ini kesempatan terakhir, antara kebebasan atau keterperangkapannya selamanya. Dengan napas panjang, ia menempelkan seruling ke bibirnya dan meniup. Nada yang keluar bukan melodi biasa. Itu suara yang membuat bumi bergetar dan air bergulung tinggi. Suara yang seperti mengembalikan sesuatu ke tempat asalnya. Kabut pecah, angin berhenti, dan semua bayangan di sekitar lenyap. Perempuan itu menatapnya terakhir kali. Tersenyum, bukan senyum menakutkan, tapi penuh damai. "Terima kasih, Raffi." Tubuhnya perlahan larut menjadi butiran cahaya, lalu menghilang ke dalam pusaran air yang perlahan menutup. Raffi jatuh terduduk di tepi sungai. Segalanya hening. Hanya gemericik air mengalun lembut seperti napas panjang setelah badai.
Ia menatap langit, kali ini cerah, benar-benar cerah. Dan di kejauhan, ia mendengar suara burung dan desir angin pagi. Waktu berjalan lagi, namun sebelum ia benar-benar sadar, sesuatu menyentuh bahunya dari belakang. Tangan hangat. Ia menoleh cepat. Yuda berdiri di sana, tersenyum samar. Udah selesai, Vi. Yud? Kita pulang. Raffi menatap sahabatnya itu, tapi sebelum ia sempat menjawab, Yuda perlahan memudar, seperti kabut yang tersapu angin. Raffi menutup matanya, menangis tanpa suara. Ia tidak tahu apakah barusan mimpi, ilusi, atau kebenaran yang tak bisa dijelaskan. Yang ia tahu hanyalah satu hal. Gunung Arjuno akhirnya tenang. Dan ia masih hidup, untuk sementara. Namun di dalam saku jaketnya, tanpa ia sadari, ada satu benda kecil yang tetap basah, seruling bambu. Dan dari ujungnya, menetes satu tetes air bening. Menandakan bahwa mungkin, gunung belum sepenuhnya melepasnya. Suara gemuruh sungai menjadi samar. Raffi membuka matanya perlahan. Cahaya putih menyilaukan, tapi kali ini bukan dari kabut atau cahaya gaib. Itu cahaya matahari pagi yang nyata. Hangat. Ia menggeliat, tubuhnya terasa berat dan kaku, seperti baru bangun dari tidur panjang. Kulitnya lembab, jaketnya penuh lumpur. Ia mencoba duduk, tapi pandangannya berputar. Di seberang sungai, samar terdengar suara teriakan. "Pak, ada yang gerak. Ada orang di sana." Suara manusia. Raffi menoleh pelan, dan untuk pertama kalinya setelah entah berapa hari, ia melihat wajah manusia biasa, anggota tim SAR dengan seragam oranye terang, berlari menyeberangi bebatuan. Air sungai memercik tinggi saat mereka menghampiri. Mas dengar saya? Nama sampean siapa?" "Raffi," suaranya serak, hampir tak terdengar. "Mas Raffi? Astagfirullah, ini salah satu dari 3 pendaki itu." Salah satu petugas segera memanggil lewat radio. "Pos 2, kami temukan satu korban hidup. Kondisi lemah, tapi sadar." Mereka mengangkat tubuh Raffi perlahan. Di sekitarnya, alam terlihat normal, tidak ada kabut tebal, tidak ada bayangan, hanya pepohonan yang basah dan bau tanah setelah hujan. Namun sesuatu terasa janggal. Jam tangan di pergelangan Raffi menunjukkan tanggal yang sama seperti hari pertama mereka mendaki. "Mas, sampean udah hilang 12 hari. Tahu nggak sekarang tanggal berapa?" tanya salah satu petugas. Raffi menatap jamnya. Baru hari ketiga. Petugas saling pandang. Mereka berpikir Raffi linglung akibat dehidrasi dan trauma. Namun salah satu dari mereka, yang bernama Bimo, kemudian memperhatikan sesuatu di tangan Raffi. Ada bekas lingkaran merah seperti terbakar, melingkar sempurna di pergelangan. "Ini kenapa? Mas? Luka?" Raffi menunduk. Ia tahu persis itu bukan luka biasa. Kayaknya, bukan dari sini. Ketika helikopter evakuasi tiba, Raffi sudah dibungkus selimut perak. Tubuhnya diinfus ringan. Namun sebelum dibawa naik, salah satu petugas menemukan sesuatu di saku jaketnya. Sebuah seruling bambu kecil, masih basah. "Mas, ini punya sampean?" Raffi menatap benda itu lama, wajahnya kosong. "Aku nggak tahu, mungkin iya." Petugas itu hampir membuangnya karena dianggap sampah. Tapi Raffi segera meraihnya, menggenggam erat. "Jangan dibuang. Itu harus tetap di sini." Nada suaranya berubah berat, dingin, dan tidak seperti sebelumnya. Bimo yang berdiri di dekatnya sempat merasakan bulu kuduknya berdiri tanpa tahu kenapa. Hari ketiga setelah evakuasi, Raffi dirawat di RS Batu, di ruang isolasi ringan. Media lokal sempat mendengar kabar penemuan pendaki hilang, tapi pihak pengelola wisata Arjuno langsung membatasi informasi. Tidak ada siaran resmi, tidak ada wawancara. Hanya pernyataan singkat dari Basarnas. Satu pendaki ditemukan selamat dalam keadaan lemah di jalur Sungai Cangar. 2 lainnya masih dalam pencarian. Namun cerita di balik itu jauh lebih aneh. Perawat yang merawat Raffi bersumpah bahwa setiap malam, suhu tubuhnya turun hingga di bawah normal, sekitar 28 derajat Celcius, tapi ia tetap sadar dan tidak menggigil. Ia jarang bicara, hanya menatap keluar jendela,
ke arah gunung yang puncaknya kadang tertutup awan. Suatu malam, Bimo datang menjenguk. Ia masih tidak percaya apa yang dialaminya di hutan waktu itu. "Mas Raffi, aku pengen nanya. 2 teman sampean itu, Gilang sama Yuda, mereka kemana?" Raffi tidak langsung menjawab. Ia menoleh perlahan, tatapannya kosong tapi suaranya pelan. "Mereka udah pulang duluan." "Pulang? Maksudnya gimana?" "Ke tempat yang bukan sini." Bimo terdiam. Ada getaran aneh di ruangan itu, seperti udara mendadak berat. Raffi menggenggam seruling bambu di pangkuannya, mengusap permukaannya dengan jari. "Gunung gak suka kalau batasnya diganggu. Kami terlalu banyak tanya, terlalu dalam masuk." Sekarang, dia udah tenang. "Mas Raffi, kamu masih mimpi aneh." "Bukan mimpi. Aku masih dengar dia kadang-kadang." "Dia siapa?" "Penjaga air." Bimo menelan ludah. Tatapan Raffi lurus ke arah jendela. Di luar tampak siluet Gunung Arjuno berdiri megah di bawah sinar bulan. Perawat yang berjaga malam itu bersaksi bahwa setelah percakapan itu, suhu ruangan turun drastis. Tapi termometer di dinding tidak menunjukkan kerusakan apapun. 3 hari kemudian, tim SAR kembali ke lokasi penemuan Raffi. Mereka ingin mencari 2 korban lain. Namun anehnya, jalur sungai yang dulu mudah dijangkau kini tertutup longsoran kecil dan pepohonan tumbang, seolah alam sengaja menutup tempat itu. Bahkan titik koordinat GPS menunjukkan pergeseran sekitar 40 meter dari peta sebelumnya. Di lokasi yang mereka yakini sebagai titik penemuan Raffi, hanya ada bekas batu besar berlumut dengan bentuk menyerupai seruling yang tertanam separuh di tanah. "Kayak patung," kata salah satu anggota tim. "Padahal kemarin gak ada ini." Mereka mencoba menggali, tapi tanah di sekitarnya keras seperti semen. Akhirnya pencarian dihentikan, dan area itu dinyatakan tertutup untuk umum dengan alasan keamanan jalur sungai. Sementara itu di rumah sakit, Raffi akhirnya diperbolehkan pulang. Namun sebelum meninggalkan ruangan, perawat menemukan hal aneh. Di tempat tidurnya, tercetak bekas lingkaran basah berbentuk putaran spiral air, tepat di posisi di mana kepala Raffi biasa bersandar. Air itu tidak berbau, tidak menguap, dan mengalir membentuk garis yang mengarah ke jendela. Ketika ia keluar ruangan, Raffi berhenti sejenak di lorong dan menatap ke arah pegunungan. Ia tersenyum samar, lalu memasukkan seruling bambu ke dalam ranselnya. "Terima kasih, sudah nganter aku pulang," gumamnya pelan. Langkahnya tenang, tapi setiap kali ia melewati lantai, selalu tertinggal jejak basah, meskipun cuaca hari itu kering. Beberapa minggu setelahnya, salah satu kru SAR yang ikut mengevakuasi Raffi melapor ke pos. Ia mengaku sering mendengar suara tiupan seruling lembut setiap malam saat berjaga di pos bawah Arjuno. Nada itu datang dari arah sungai, padahal area tersebut sudah ditutup dan dijaga ketat. "Kayak suara orang latihan seruling, tapi lembut banget, nyesek di dada," katanya. Pas didekati, suaranya makin jauh, nyeret ke arah air. Bimo yang mendengar laporan itu hanya diam. Ia menatap puncak Arjuno lama sekali, sebelum akhirnya berkata pelan, "Mungkin itu bukan suara manusia. Mungkin gunung lagi bernapas." Beberapa bulan kemudian, berita tentang 3 pendaki hilang di Gunung Arjuno perlahan hilang dari pemberitaan. Tidak ada hasil lanjutan, tidak ada keterangan resmi. Hanya keluarga yang masih menunggu kejelasan 2 korban lainnya, sementara Raffi memilih diam dan menutup diri. Namun dari cerita warga sekitar, setiap malam Jumat Kliwon, dari arah sungai bawah Arjuno terdengar tiupan seruling bambu, diikuti kabut tipis yang turun tanpa angin. Orang-orang percaya, itu suara arwah yang masih menjaga batas antara dunia manusia dan dunia gunung. Tapi ada juga yang bilang, itu suara Raffi. Karena sejak hari ia pulang, tak seorang pun pernah melihatnya lagi. 1 minggu setelah evakuasi terakhir, hujan deras mengguyur lereng selatan Arjuno. Air sungai yang dulunya menjadi lokasi penemuan Raffi kini meluap, menghanyutkan ranting, lumpur, dan bebatuan dari hulu. Di pos pencarian, tim SAR melakukan evaluasi terakhir. Pencarian 2 pendaki lainnya resmi dihentikan. Namun pagi itu, salah satu anggota tim, Rizal, menemukan sesuatu yang tersangkut di akar pohon besar tak jauh dari lokasi evakuasi. Sebuah ponsel hitam dengan casing terkelupas dan layar pecah. Ponsel itu mati total,
tapi masih memiliki label kecil bertuliskan, Raffi. "Pak, ini HP korban yang hidup itu, kayaknya jatuh waktu evakuasi," kata Rizal sambil menyerahkannya ke Bimo. Bimo menatap lama benda itu. "Simpan dulu. Nanti kita cek di base camp." Malamnya, di posko utama, Bimo mencoba menyalakan ponsel itu. Setelah dikeringkan dan dihubungkan ke powerbank, layar ponsel berkedip, "Hidup sebentar," menampilkan tanggal terakhir, 6 Oktober, pukul 4.12 pagi. Ada satu file video tersimpan di galeri, hanya berdurasi 3 menit 47 detik. Bimo ragu sejenak. Namun rasa ingin tahu mengalahkan ketakutan. Ia menekan play. Layar menampilkan gambar kabur, sepertinya direkam dari dalam tenda. Suara napas berat terdengar, diiringi desis air dari luar. Gilang tampak di frame pertama, wajahnya pucat, matanya menatap ke arah pintu tenda. "Vi," suara itu muncul lagi, suaranya gemetar. Dari arah sungai. Kamera bergetar, menyorot ke arah Raffi yang sedang duduk sambil menutup telinganya. "Jangan keluar, Gilang. Jangan." Namun Gilang tetap bangkit, membawa headlamp, berjalan keluar tenda. Kamera berpindah cepat, kini merekam dari belakang punggungnya. Suara aliran sungai semakin jelas, tapi terdengar aneh, bukan gemericik air biasa, melainkan seperti nyanyian lirih seorang perempuan. "Yuda," teriak Gilang. "Itu suara orang. Vi," dia manggil. Raffi mengejar, kamera ikut bergoyang. Mereka menuruni jalur curam menuju sungai. Kabut tebal menyelimuti area, membuat cahaya lampu berubah seperti kabut susu. Dan di antara kabut itu, sesosok perempuan berpakaian putih terlihat berdiri di tengah air, punggungnya menghadap kamera. "Mbak, jangan di situ. Bahaya," teriak Yuda dari arah samping. Namun perempuan itu tidak bergerak. Ia hanya menunduk, lalu perlahan menoleh ke arah mereka. Gambar berikutnya berguncang keras. Kamera jatuh ke tanah, merekam dari posisi miring. Suara jeritan terdengar, diikuti bunyi air berderak seperti gelombang kecil. Siluet perempuan itu mendekat ke kamera, wajahnya samar, tapi jelas bukan manusia biasa. Matanya hitam penuh, tanpa bola mata, dan dari bibirnya keluar suara seperti dua orang berbicara bersamaan. "Kalian sudah membuka pintu." Setelah itu, layar menjadi hitam. Namun suara tetap berjalan. Napas Raffi yang tersengal, suara air berputar cepat, lalu tiupan lembut seperti seruling bambu, pelan, panjang, menembus keheningan. Video berhenti. Bimo menatap layar lama, tubuhnya kaku. Beberapa anggota tim yang ikut menonton terpaku, tidak ada yang berani bersuara. Setelah hening beberapa detik, salah satu dari mereka berkata pelan, "Pak, itu bukan editan, kan?" Bimo tidak menjawab. Ia hanya mematikan ponsel, lalu menatap jendela posko. Di luar, kabut mulai turun pelan dari arah gunung. "File ini, jangan disebar. Laporkan langsung ke atasan. Sekarang." Keesokan harinya, pertemuan tertutup dilakukan di Balai Konservasi Alam Malang. Hadir pihak SAR, pengelola jalur wisata Arjuno, serta 2 orang dari Dinas Pariwisata. Video itu diputar sekali lagi di ruang gelap. Setelah selesai, ruangan hening lama sekali. Seorang pejabat tua memecah keheningan. "Kita tidak bisa biarkan hal ini keluar ke publik. Kalau sampai viral, wisata Arjuno bisa mati. Jalur pendakian baru dibuka 2 bulan lalu, dan ini bisa hancurkan citra semuanya." Bimo mencoba protes. "Tapi, Pak, 2 korban lain belum ditemukan. Kalau kita tutup kasus ini, keluarga mereka akan mendapat laporan resmi, cuaca ekstrim, tersesat, korban hanyut. Sudah cukup jelas." "Dan video ini?" tanya Bimo lagi. Pejabat itu menatap dingin. "Dihapus. Sekarang juga." Namun sebelum file itu dihapus, salah satu staf sempat menyalin diam-diam ke flash disk pribadinya. Beberapa bulan kemudian, rekaman itu bocor ke komunitas pendaki lokal, tapi hanya potongan 10 detik yang sempat tersebar, bagian ketika suara seruling terdengar. Setelah itu, akun yang mengunggah video tersebut lenyap tanpa jejak. Waktu berlalu. Gunung Arjuno kembali dibuka untuk pendakian dengan protokol ketat.
Jalur Sungai Cangar resmi ditutup untuk umum, disebut zona rawan longsor. Namun bagi mereka yang pernah ikut pencarian waktu itu, semua tahu alasan sebenarnya. Bimo tidak pernah lupa malam ketika memutar video itu. Kadang, di rumahnya, ia merasa masih mendengar suara tiupan seruling dari kejauhan, terutama ketika hujan turun deras di tengah malam. Nada yang sama seperti dalam video. Pelan, panjang, menyayat. Suatu malam, ia menerima paket kecil tanpa nama. Di dalamnya, ada flash disk hitam dan secari kertas bertuliskan, "Terima kasih sudah bantu aku pulang." Tulisan tangan itu mirip tulisan Raffi dalam laporan pendakian mereka dulu. Namun hal yang paling membuatnya bergidik adalah benda kecil yang ikut terbungkus di dalam paket itu. Potongan bambu kecil, bagian dari seruling yang patah di ujungnya. Sejak itu, Bimo tidak pernah lagi naik ke gunung manapun. Ia pindah keluar kota, bekerja di kantor administrasi, jauh dari hutan. Tapi setiap kali mendengar kabar pendaki hilang di Arjuno, hatinya bergetar. Ia tahu, beberapa hal di gunung itu tidak pernah benar-benar selesai. Sementara di lereng bawah, warga desa Cangar mulai menceritakan kisah baru. Setiap dini hari menjelang subuh, mereka sering mendengar suara seruling dari arah sungai yang kini tertutup. Kabut turun lebih tebal dari biasanya, dan air sungai berputar membentuk pusaran kecil di tengah arus. Beberapa orang bersumpah melihat bayangan perempuan berbaju putih berdiri di atas air, di samping seorang lelaki berjaket coklat yang meniup seruling di bawah cahaya bulan. Wajah lelaki itu samar. Tapi bagi yang pernah ikut pencarian dulu, mereka mengenali sosok itu. Raffi. Akhirnya, pihak berwenang menutup semua arsip tentang kasus hilangnya 3 pendaki di Gunung Arjuno tahun itu. Tidak pernah ada rilis resmi, tidak ada laporan lanjutan, dan nama para korban perlahan hilang dari catatan publik. Namun di kalangan pendaki veteran, kisah ini masih hidup dari mulut ke mulut. Tentang 3 orang yang membuka pintu yang seharusnya tertutup. Dan 1 orang yang kembali, tapi tidak sepenuhnya pulang. Gunung Arjuno kini tenang. Namun bila kau mendaki di musim kabut, dan berhenti di dekat sungai yang airnya berputar pelan, kau mungkin akan mendengar nada panjang seruling bambu. Seolah ada yang masih menunggu di antara dunia yang tak pernah benar-benar berpisah. Raffi menatap kosong ke arah api unggun kecil di depan pos darurat. Tubuhnya berselimut-selimut foil, wajahnya pucat dan mata merah seperti tak tidur berhari-hari. Di sekelilingnya, beberapa anggota SAR duduk berjaga, bukan hanya karena khawatir ia kambuh, tapi karena sejak pertama kali ditemukan, ada sesuatu yang aneh. Setiap kali angin gunung berembus, Raffi akan menoleh tajam ke arah sumber suara, seolah ada seseorang yang memanggilnya dari jauh. Kadang-kadang ia bergumam pelan dalam bahasa yang tak dimengerti, semacam doa, atau mungkin bukan doa sama sekali. Dia terus ngomong sendiri, ujar salah satu relawan perempuan pelan, kadang bilang namanya Damar, kadang Arga, padahal mereka udah ditemukan dalam keadaan. Jangan dilanjut, potong Bimo cepat, menatapnya tajam. Nggak usah diomongin di pos. Malam itu, sekitar pukul 1, hujan turun deras. Raffi yang sedari tadi duduk diam tiba-tiba berdiri. Ia berjalan ke arah tebing kecil di belakang pos. 2 anggota SAR yang berjaga langsung mengejarnya, takut ia terserang delirium atau trauma. Tapi langkah Raffi begitu cepat, seolah tahu jalannya meski gelap gulita. "Raffi, balik. Bahaya di situ," teriak Bimo. Namun lelaki itu tak menjawab. Ia terus berjalan hingga tiba di tepi sungai, tempat yang sama ia pertama kali ditemukan 2 hari sebelumnya. Di sana, ia berlutut. Tangannya menyentuh air, lalu ia berbisik pelan. "Aku udah janji, aku bakal balik." Petir menyambar jauh di atas lembah. Cahaya kilat memantulkan wajah Raffi yang seperti separuh tersenyum, separuh menangis. Ketika tim SAR mendekat, mereka melihat sesuatu di permukaan air. Bayangan 2 sosok berdiri di belakangnya, samar, tapi jelas terlihat seperti Damar dan Arga. Bimo terpaku. Ia bukan orang yang mudah takut, tapi pemandangan itu membuat darahnya membeku. Kilatan cahaya berikutnya menghapus bayangan itu. Raffi tiba-tiba terjatuh ke dalam air. Tim SAR segera mencebur, menarik tubuhnya yang dingin dan lemas. Saat diangkat, Raffi masih sadar, tapi matanya kosong, dan dari mulutnya terdengar gumaman. "Sekarang giliran aku."
Keesokan paginya, Raffi dipindahkan ke tenda medis. Ia dirawat dengan infus, tubuhnya demam tinggi. Namun anehnya, suhu tubuhnya selalu turun drastis setiap kali matahari terbit, seperti tubuhnya menolak hangat. Beberapa perawat berkata, setiap malam ia seperti berbicara dengan seseorang di dalam tidurnya. "Damar, jangan di situ. Aku udah bilang aku bakal balik." Pada hari ke-14 setelah kejadian, pihak keluarga datang menjemput Raffi. Gunung Arjuno ditutup sementara atas alasan pemeliharaan jalur. Tidak ada pernyataan resmi tentang apa yang sebenarnya terjadi. Media lokal hanya menulis berita singkat. 3 pendaki hilang selama 12 hari di Gunung Arjuno, 1 selamat. Tidak ada detail. Tidak ada wawancara. Semuanya diam. Namun di kalangan para pendaki, kabar itu beredar lewat bisik-bisik. Bahwa ketika Raffi diselamatkan, di belakangnya terekam suara aneh di Hendi Talkiesar, suara 2 orang laki-laki memanggil namanya, padahal mereka sudah dikubur 3 hari sebelumnya. Beberapa bulan kemudian, seorang relawan SAR bernama Eko, yang waktu itu ikut dalam misi, mengaku masih menyimpan rekaman itu. Ia memutar ulang di ruangannya, terdengar desis statis dan gemericik air sungai, lalu suara pelan. "Raffi, janji belum selesai." Setelah itu, rekaman mati total. Filenya rusak. Eko mengaku tak pernah memutar ulang lagi. Beberapa anggota tim lain bahkan memilih mengundurkan diri dari kegiatan SAR setelah operasi itu. Sementara Raffi tak pernah lagi naik gunung. Ia pindah kota, dan konon sekarang tinggal di dekat pantai, jauh dari segala hal yang berbau hutan atau gunung. Namun, ada satu cerita yang beredar diam-diam di kalangan pemandu jalur Arjuno. Beberapa pendaki malam mengaku pernah melihat sosok pria berjalan sendirian di jalur batu cangar, membawa ransel sobek dan senter kecil. Ketika disapa, ia hanya menoleh sebentar dan menghilang di tikungan kabut. Salah satu pemandu sempat berani memanggilnya. "Mas Raffi, itu kamu?" Tak ada jawaban, hanya suara lirih dari arah kabut. "Aku udah janji." Sejak kejadian itu, jalur tempat ketiga pendaki itu menghilang tidak lagi dibuka untuk umum. Pihak pengelola menyebut alasan teknis, tanah rawan longsor. Tapi di balik itu, beberapa petugas lama tahu alasannya lebih dari sekadar keamanan. Di peta internal yang digunakan tim penyelamat, area tempat Raffi ditemukan kini diberi tanda merah, dengan catatan kecil di bawahnya. Jalur tidak direkomendasikan. Aktivitas malam dilarang. Dan di antara tim lama, hanya ada satu istilah untuk tempat itu. Sungai Janji. Apakah Raffi benar-benar membawa pulang sesuatu dari dalam Arjuno? Atau hanya trauma berat yang membuatnya berubah? Tak ada yang tahu pasti. Namun satu hal yang tetap menjadi misteri. Ketika mereka mengevakuasi Raffi malam itu, jam di semua alat SAR berhenti tepat pada pukul 1.14. Waktu yang sama tercatat di log terakhir milik Damar sebelum sinyal radio mereka hilang 12 hari sebelumnya. 3 bulan setelah operasi pencarian di Gunung Arjuno berakhir, kawasan pendakian itu kembali dibuka, tapi hanya sebagian jalur. Papan peringatan baru dipasang di dekat pintu masuk Cangar. Pendakian dilarang setelah pukul 17. Dilarang berkemah di sekitar sungai. Jalur alternatif hanya untuk pemandu resmi. Tulisan itu tampak sederhana, tapi bagi mereka yang tahu kisah sebenarnya, peringatan itu adalah bentuk paling halus dari pengakuan bahwa ada sesuatu di atas sana yang tak ingin diganggu lagi. Raffi kini tinggal di rumah pamannya di Malang bagian selatan. Sejak pulang dari rumah sakit, ia jarang berbicara. Tubuhnya pulih, tapi sorot matanya tak pernah sama. Ia sering duduk di beranda, menatap ke arah barat, ke punggungan Gunung Arjuno yang masih terlihat samar di kejauhan. Kadang ia membawa buku catatan lusuh, jurnal pendakian terakhir mereka yang ditemukan di dalam ranselnya. Halaman terakhir hanya berisi kalimat yang ditulis dengan tinta pudar. "Kalau aku nggak turun, tolong bilang ke ibu, aku nggak pernah nyesel naik ke sini." Tulisan itu milik Arga. Setiap kali membaca baris itu, Raffi hanya tersenyum lemah. Ada rasa bersalah, tapi juga kelegaan aneh. Seolah ia tahu, Arga dan Damar tidak hilang begitu saja. Mereka hanya memilih tempat lain untuk tinggal. Suatu sore, 2 anggota SAR datang menjenguk, Bimo dan Eko.
Mereka membawa kabar bahwa hasil analisis rekaman radio hari ke-12 tidak bisa dijelaskan secara teknis. Frekuensi yang merekam suara, Raffi, janji belum selesai, tidak terdaftar di gelombang komunikasi tim. Dengan kata lain, suara itu tidak berasal dari alat SAR manapun di lapangan. Eko yang awalnya keras kepala mencoba menjelaskan secara ilmiah akhirnya menyerah. Udah, Vi. Kadang ada hal yang gak bisa dijelasin. Yang penting kamu selamat. Raffi menatap mereka lama, lalu menjawab lirih. Mereka nggak marah kok. Mereka cuma pengin aku ingat. Janji itu bukan buat aku doang. Bimo menatapnya bingung, tapi memilih tidak bertanya lebih jauh. Beberapa minggu kemudian, seorang juru kunci Gunung Arjuno yang dikenal warga dengan nama Mbah Tanu datang menemui Raffi. Ia lelaki tua dengan sorot mata tajam tapi lembut, membawa bungkusan kecil berisi bunga dan batu hitam halus. Iki titipan soko kono, katanya pelan. Sopo wae sing bali, kudu ngerawat jalannya. Raffi tak banyak bertanya. Ia menerima bungkusan itu dan meletakkannya di dekat jendela kamarnya. Sejak hari itu, Raffi mulai menulis kembali, tapi bukan untuk menceritakan petualangannya. Ia menulis nama-nama pendaki yang pernah hilang di gunung-gunung Jawa Timur. Bukan untuk mengingat tragedi, tapi untuk memastikan mereka diingat. Karena seperti kata Mbah Tanu, yang dilupakan itulah yang paling sering memanggil. Di sisi lain, laporan resmi operasi SAR Gunung Arjuno disimpan rapat di kantor BPBD Kota Batu. Lembar terakhir laporan itu ditandai stempel, internal use only. Di kolom kesimpulan hanya tertulis singkat. Korban selamat ditemukan di tepi sungai dengan kondisi trauma berat. Dugaan tersesat akibat cuaca ekstrim. Tidak ditemukan indikasi kriminalitas. Namun di bawahnya, dengan tulisan tangan tinta biru yang samar, ada tambahan kecil yang tidak pernah disahkan. Namun lokasi penemuan menunjukkan aktivitas abnormal pada kompas dan alat komunikasi. Disarankan jalur Sungai Cangar ditutup permanen. Tambahan itu tidak pernah masuk ke arsip publik. Tahun berikutnya, pada tanggal yang sama, hari ke-12 bulan Oktober, salah satu pemandu Arjuno melapor melihat sinar aneh di lembah dekat sungai, tepat di titik di mana Raffi dulu ditemukan. Cahaya itu berbentuk bulat, berwarna putih kebiruan, berputar pelan lalu menghilang. Ketika tim penjaga mendatangi lokasi keesokan paginya, mereka menemukan jejak kaki basah, padahal semalam hujan tak turun di kawasan itu. Dan di salah satu batu di tepi sungai, ada tulisan samar dari lumpur. Janji dijaga. Raffi sendiri tidak pernah tahu soal itu. Ia kini bekerja di toko alat pendakian kecil di Malang, kadang membantu memeriksa perlengkapan pendaki baru. Setiap kali ditanya apakah ia akan naik gunung lagi, ia hanya tersenyum. Mungkin nanti, tapi bukan ke Arjuno. Suatu malam, seorang teman lamanya mampir ke toko itu dan tanpa sengaja membuka laci di meja kasir. Di dalamnya, tersimpan potongan kecil kain merah kusam, tali dari tenda yang dulu mereka bawa. Raffi memegangnya sebentar, menatap hening, lalu berkata, "Biar aja di situ. Itu pengingat." Gunung Arjuno tetap berdiri megah, diselimuti kabut setiap sore, seolah menyembunyikan rahasianya sendiri. Bagi sebagian orang, kisah hilangnya 3 pendaki itu sudah lama berlalu, sekadar catatan kecil dalam sejarah pencarian gunung. Tapi bagi mereka yang pernah terlibat langsung, nama Sungai Janji masih menimbulkan rasa dingin setiap kali disebut. Karena mereka tahu, di gunung itu, janji bukan hanya sekadar kata. Ia adalah sesuatu yang hidup, bernafas, dan menunggu untuk ditepati.